Terbalik nih. Gas. Bisa. Gini. Kebalik ya? Keren juga pilot. Mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Allahumma allimna ma yanfa'una wa allimna ma 'allamtana wa zidna ilman wa hudan wa taqwan wa salahan ya rabbal alamin. Baik, ikhwani rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Insyaallah kita akan membahas pada kajian sore hari ini tentang al-faraid atau mawaris, yaitu tentang ilmu waris. Dan ilmu ini khususnya pada zaman sekarang, ikhwani rahimakumullah, sangat jarang, ya, mungkin jarang dalam artian sedikit orang yang tahu dan sedikit orang yang bisa, begitu, ya. Kadang bisa jadi, ya, alumni Lipia ataupun alumni Madinah, alumni Yaman, bisa jadi tidak mesti harus bisa faraid. Kadang bisa tidak tahu gitu faraid atau tidak mahir, begitu, ya, dalam ilmu faraid. Ini ilmu yang sangat langka sekali. Kalau kita bisa, alhamdulillah, ini fadlun min Allah subhanahu wa ta'ala. Ini adalah nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kalaupun tidak bisa, ya tidak mengapa, ya, karena hukumnya nanti kita bahas bagaimana hukum mempelajari ilmu faraid itu sendiri. Tapi ikhwani rahimani wa rahimakumullah jami'an, sebelum kita memasuki, ya, ke inti faraid itu sebenarnya bagaimana menghitung, ya, bagaimana menghitung bagian masing-masing warisan, ya, siapa yang berhak mendapat setengah, seperempat, seperlapan dan lain sebagainya. Tapi kita akan membahas sedikit, ya, tentang namanya mabadi asyarah lil faraid, landasan atau 10 dasar ilmu faraid, 10 dasar. Dan 10 dasar ini bukan cuma di ilmu faraid, semua ilmu, ya, semua ilmu. Sebelum kita mempelajari ilmu fikih, sebelum kita mempelajari ilmu tauhid, ilmu yang lainnya, ya, ilmu-ilmu syariat, harus mengetahui dulu 10 landasan ini, ya, harus mengetahui 10 landasan ini. Yang pertama, bahwasanya kata para ulama ada yang namanya hadduhu atau ta'rifuhu atau pengertiannya. Jadi sebelum kita mengetahui atau mempelajari suatu ilmu, kita harus mengetahui dulu ilmu itu apa sih maksudnya. Kalau kita mempelajari ilmu fikih, apa itu dengan fikih? Kalau kita mau mempelajari ilmu tauhid, apa itu tauhid, dan seterusnya, ya. Kita akan mempelajari ilmu faraid, apa itu ilmu faraid? Itu harus tahu dulu, ya kan? Jadi harus ta'aruf dulu, ya, harus tahu apa itu ilmu ini tersebut, apa namanya, dan apa kegunaannya nanti ada disebutkan. Kata para ulama di sini menyebutkan bahwasanya ilmu faraid itu adalah ilmun yu'rafu bihi man yaris wa man la yaris wa miqdaru malikulli warisin. Kata para ulama, khususnya ini adalah yang disebutkan dalam kitab At-Tahqiqat Al-Murdiyah fil Mabahis Al-Faraid yang dikarang oleh Syekh Al-Fauzan, ya. Apa kata beliau? Adalah ilmun yu'rafu bihi, adalah sebuah ilmu. Jadi ilmu faraid adalah sebuah ilmu sama seperti yang lainnya, fikih dan yang lain sebagainya. Ilmun yu'rafu bihi, yang mana dengan ilmu ini yu'rafu bihi, bisa diketahui. Apa yang diketahuinya dengan melalui pelantara ilmu ini? Apa? Man yaris, yaitu kita bisa mengetahui siapa yang berhak mendapatkan warisan. Wa man la yaris, dan dengan melalui perantara ilmu ini kita bisa mengetahui siapa yang tidak berhak.
man yaris yang berhak, wa man la yaris dan tidak berhak mendapatkan warisan. Satu lagi, wa miqdaru malikul warisin. Dengan perantara ilmu ini juga kita bisa mengetahui mikdarnya. Apa mikdar? Ukurannya, bagian-bagiannya di setiap warisan. Karena dari satu ahli waris tidak mungkin semuanya dapat setengah, tidak mungkin semuanya dapat 1/6, tidak mungkin. Pasti ada yang 1/6, 1/8, 1/4 dan seterusnya. Ya, makanya sekali lagi ta'rifnya, pengertiannya dari ilmu faraid itu adalah ilmu yang dengannya kita bisa mengetahui siapa yang berhak mendapatkan warisan, siapa yang berhak atau siapa yang tidak berhak mendapatkan warisan, dan kita bisa mengetahui berapa bagian masing-masing warisan. Ya, berapa bagiannya. Ya. Itu yang pertama, itu ta'rifnya. Jadi kita tahu ya, ketika kita mempelajari ilmu ini, kita bisa tahu siapa yang dapat setengah, 1/4, 1/8 dan seterusnya. Ya, banyak sekali. Kemudian yang kedua adalah maudhu'uhu. Kita mempelajari ilmu faraid itu maudhu'nya apa sih? Temanya apa di dalam ilmu faraid itu, apa temanya yang akan kita pelajari? Kalau fikih kan banyak, ada fikih ibadah, ya kan, muamalah, ya kan, fikih munakaah, misalkan dan yang sebagainya. Kalau tauhid misalkan rububiyah, ya kan banyak. Nah, ilmu faraid itu apa yang akan kita pelajari? Ya. Kata para ulama, tema yang akan kita pelajari dalam ilmu faraid itu adalah at-tarikah. Apa itu tarikah? Yaitu harta yang ditinggalkan oleh mayit, tarikah, warisan. Ya, warisan misalkan seorang meninggal meninggalkan 500 juta atau 1 miliar. Nah, ini 1 miliar ini maudhu kita. Inti kita di sini, dari 1 miliar ini berapa untuk anaknya laki-laki, berapa untuk anaknya perempuan, berapa untuk istrinya, berapa untuk ibunya, seterusnya. Ya. Seperti itu. Jadi at-tarikah, itu yang pertama, tarikah, warisan. Dan yang kedua, wa man yastahiquha minal warasah. Dan yang akan kita bahas juga siapa saja yang berhak mendapatkan warisan dari ahli waris. Ya, karena ahli waris itu banyak, ya, ada 3 nanti disebutkan. Ya, ada 3 ahli waris itu, ada usul, ada furu dan ada hawashi, ya. Nanti kita akan bahas secara detailnya nanti, ya. Dan setelah itu wa nasibu kulli warisin, dan juga akan kita membahas berapa jatahnya. Bagian masing-masing berapa. Ini, ya. Kita dengan pelajaran ilmu faraid ini bisa tahu berapa jatah masing-masing dari warisan itu, ya. Ini maudhu kita akan kita bahas insyaallah. Samratuhu yang ketiga. Ya, apa itu samratuhu? Hasilnya, buahnya. Nah, setelah kita mengetahui ilmu faraid itu, apa sih hasilnya? Kita belajar fikih, ibadah, apa hasilnya? Ya bisa belajar sholat yang benar, kan begitu ya. Nah, belajar ilmu faraid, apa hasilnya? Belajar ilmu faraid itu, kata para ulama adalah i'ta'u kulli warisin haqqahu asy-syar'i. Setelah kita mempelajari ini, maka kita apa? Harus memberikan. Jadi memberikan setiap ahli waris haknya. Ya. Setelah kita mengetahui ini, berapa hak ahli waris tersebut, siapa yang dapat setengah, berikan setengah. Siapa yang dapat 1/4, berikan 1/4. Siapa yang dapat 1/6, berikan 1/6, seperti itu. Jadi setelah kita mengetahui ilmu ini, ya, hasilnya adalah apa? Kita harus memberikan ahli waris haknya. Haknya berapapun diberikan. Ya, setengah, 1/4, 1/6 dan seterusnya. Ya. Ini yang ketiga. Ya. Yang berikutnya keempat, ya, adalah fadluhu, keutamaannya. Kenapa kita harus mempelajari ilmu faraid ini? Ya, kan gak mungkin kita mempelajari suatu ilmu kalau tidak ada keutamaannya, ya percuma, ya kan? Tapi harus ada keutamaannya apa? Ya, keutamaan kita mempelajari ilmu ini, ya. Lebih umumnya bahwasanya mempelajari ilmu ini adalah innahu min ajallil ulum wa afdolihi. Ilmu faraid ini salah satu ilmu yang paling agung, ilmu yang paling mulia, ya. Dan juga ilmu yang paling afdol. Karena para sahabat dulu, ya, kalau sedang berbincang, ya, ada asar mengatakan, kata Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala apa? Fa idza tahaddastum fatahaddasu bil faraid, katanya begitu. Kalau kalian berbincang, ngobrol, lebih baik ngobrol tentang faraid, ya. Bagaimana kalau fulan meninggalkan 5 anak laki-laki, misalkan 2 istri dan seterusnya, ya. Bagaimana pembagiannya itu? Ya, kata Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Dan dari salah satu keutamaan ilmu faraid ini, ya, ikhwani rahimani rahimakumullah jami'an, kita akan ambil 3, ya. 3 di sini, 3 macam maksudnya. Ada dari kitab, yaitu dari Al-Qur'an, ya, keutamaannya. Al-Qur'an menyebutkan keutamaan ilmu faraid. Kemudian dari sunnah, ya, dan juga dari ijma para ulama atau aqwal, perkataan para ulama.
Yang pertama bahwasanya ilmu faraid kenapa sangat mulia? Ya. Kenapa sangat mulia? Perlu diketahui ikhwani rahimani wa rahimakumullah jami'an. Rincian ilmu faraid itu sudah Allah Subhanahu wa taala jelaskan dalam surat An-Nisa ayat 11, ayat 12 dan ayat 176. Ya, akhir surat An-Nisa. Jadi ilmu faraid itu sudah Allah Subhanahu wa taala jelaskan dalam surat An-Nisa ayat 11, ya kan? Kemudian ayat 12, ya, dan ayat terakhir surat An-Nisa 176. Ini kalau kita membaca ikhwani rahimani wa rahimakumullah jami'an, itu sudah jelas sekali, ya. Siapa dapat setengah, seperempat, seperlapan, seperenam, itu sudah jelas, sudah ada di situ, ya. Sudah ada di situ, ya. Dimulai dari ayat yusikumullahu fi auladikum lidzakari mislu hadzil unsayain, ya. Kita baca secepatnya. Kata Allah Subhanahu wa taala apa? Yusikumullahu fi auladikum. Allah Subhanahu wa taala mewasiatkan kepada kalian apa? Fi auladikum, tentang anak-anak kalian. Apa katanya? Lidzakari mislu hadzil unsayain. Untuk anak laki-laki itu 2 kali lipat dari anak perempuan jatahnya. Ya, begitu kata Allah Subhanahu wa taala. Fa in kunna nisaan fawqasnataini falahunna sulusa ma tarak, katanya. Kalau anak kalian semuanya perempuan, ya kan, 2 orang atau lebih, maka mereka jatuhnya apa? Sulusan, 2/3. Kan begitu. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya. Wa in kanat wahidatan falahanis. Kalau 1 orang perempuan anak kalian, bagi dia setengah, seperti itu. Udah sangat jelas sekali ya di dalam ayat ini. Ayat 11, ayat 12 dan ayat 176 ini semua sangat jelas sekali oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini ya ikhwani rahimani rahimakumullah ada sebab nuzulnya, ya. Kita tidak bahas satu persatu ayatnya karena panjang lumayan, ikhwan. Ya, masyaallah. Silakan kalian baca terjemahannya dalam surat An-Nisa tadi ya ayat 11 sampai ayat 12 dan ayat 167 ya. Dibaca silakan nanti terjemahannya. Dan nanti kita akan bahas mungkin potong-potongan ayatnya saja. Ya, kita akan bahas potongan-potongan ayatnya saja. Siapa yang mendapatkan setengah, nah ini dalilnya akan begitu nanti. Siapa yang mendapatkan seperempat, ini dalilnya nanti kita akan bahas. Jadi potong-potong ayatnya aja nanti kita akan bahas insyaallah ya. Nah, ayat ini ada sebab nuzul. Dikatakan dalam tafsir Ibnu Katsir rahimahullah. Apa kata beliau? An Jabir qala. Ini Ibnu Katsir rahimahullah meriwayatkan dari sahabat Jabir. Beliau berkata, "Ja'at imra'atu Sa'din." Ya, kata Jabir ini meriwayatkan bahwasanya suatu hari datang istri Sa'ad, ya, mengeluh, ya, Sa'ad bin Rabi', ya, bukan Sa'ad bin Abi Waqqas ya, tapi Sa'ad bin Rabi' sahabat. Ila Rasulillah sallallahu. Jadi istri Sa'ad ini mengadu kepada Rasulullah, datang kepada Rasulullah, ya. Faqalat, dia berkata, "Ya Rasulullah, ya. Wahai Rasulullah," katanya apa katanya? "Hatani ibnata Sa'din ibni Rabi'." 2 anak ini, 2 anak perempuan ini adalah anaknya Sa'ad bin Rabi'. Tanya. Kutila abuhuma ma'aka fi Uhud syahidan. Bapaknya itu Sa'ad, ya, bapaknya 2 orang anak perempuan ini syahid, terbunuh di perang Uhud. Kata istrinya ini. Wa inna ammahuma akhadha malahuma. Dan pamannya 2 orang anak ini berarti saudaranya Sa'ad, ya. Saudaranya Sa'ad ini mengambil seluruh harta Sa'ad. Ya, karena ini jahiliyah. Ini orang jahiliyah itu kebiasaannya apa? Kalau seseorang meninggal, ya, tidak punya anak laki-laki, otomatis harta tersebut pindah kepada saudaranya. Ini jahiliyah sekali ya. Nanti kita akan bahas ya bagaimana perbandingan, ya, bagian perbandingan nizam peraturan jahiliyah dengan peraturan Islam. Ya, sangat jauh sekali ya. Wa in amahuma akhadha malahuma, karena pamannya ini mengambil semua hartanya, semua harta Sa'ad, ya, sehingga anaknya tadi 2 anak perempuannya tidak dikasih ya. Jadi mengadu istrinya ini. Falam yada' lahuma malan, katanya. Dan pamannya ini tidak meninggalkan sedikit pun harta Sa'ad. Jadi semuanya diambil, ya. Harta Sa'ad semuanya diambil ya oleh pamannya ini, paman anak tadi. Ini berarti saudaranya, oleh saudaranya diambil semuanya, ya. Wala yunkahani illa walahuma malun. Dan keduanya ini tidak bisa menikah kalau tanpa harta. Kan perempuan kalau harus nikah kan menyediakan untuk dapur, kemudian untuk apa dan sebagainya, ya. Dan tidak bisa menikah tanpa harta, gimana, ya kan? Apa kata Rasulullah SAW? Qala yaqdillahu fi dzalik, kata Rasulullah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memutuskan, dalam artian telah memberikan hukum tentang hal demikian, tentang faraid itu, ya.
Kata Rasulullah, qala fanazalat ayatul miras. Kemudian turunlah ayat ini tadi, yusikumullahu fi ila akhir, ya kan? Ayat miras tadi turun, ayat 11 dan ayat 12, ya. Turun ayat 11 dan ayat 12. Sedangkan ayat yang terakhir surat An-Nisa itu beda lagi tentang Jabir nanti, ya. Sebelum nuzulnya, ya. Fanazalat hadil ayat. Kemudian turun ayat tadi yusikumullahu fi auladikum ila akhir sampai akhirnya. Fa arsala Rasulullah. Kemudian setelah Rasulullah mengatakan demikian, Allah telah memberikan hukum tentang ilmu faraid ini, ya kan? Kemudian Rasul berkata kepada pamannya, ya, Rasul berpesan kepada pamannya, apa katanya? A'ti ibnatai Sa'din sulusain, katanya. Wahai paman, ya, wahai saudara Sa'ad, itu kata Rasulullah, berikan dua orang anak ini sulusain, 2/3-nya. Kan begitu katanya. Wa ummahuma thumun, dan berikan kepada ibu anak ini 1/8. Fama baqiya fa huwa laka. Sedangkan kalau ada sisanya silahkan kamu ambil, ya kan? Ini. Jadi awal mulanya turun ayat yusikumullahu fi auladikum adalah apa? Tadi, ya, Imratu Sa'ad mengadu kepada Rasulullah bahwasanya ini adat jahiliyah mengambil seluruh hartanya. Ya. Itu, ya ikhwani rahimani rahimakumullahu jami'an. Maka ya akan ringkas dari 3 ayat tadi, ya, dari 3 ayat tadi, ayat 11, ayat 12 dan ayat 176 itu bisa kita ringkas bahwasanya keutamaan ilmu faraid itu yang pertama adalah apa? Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang langsung, ya, yang langsung mengatur, ya, mengatur pembagian warisan. Siapa yang berhak mendapatkan setengah, siapa yang berhak mendapatkan 1/4, 1/8, 1/6 dan seterusnya. Jadi bukan Nabi Muhammad SAW yang mengatur itu, tapi Allah langsung Subhanahu wa taala. Makanya dibaca saja ayat tersebut, ya, yusikumullahu fi aulil akhir, ya. Itu yang pertama. Dan yang kedua, bahwasanya ini keutamaan ilmu faraid. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala langsung merinci di dalam Al-Qur'an. Coba kita lihat, ya. Dalam surat apakah ada rincian tentang zakat? Ada nggak rincian tentang zakat dalam Al-Qur'an? Berapa zakat itu? 2,5. Ada nggak disebutkan dalam ayat bahwasanya zakat itu 2,5 zakat? Nggak ada. Ada nggak rincian tentang sholat di dalam Al-Quran? Bagaimana sholat itu takbir, kemudian salam dan seterusnya? Ada nggak? Nggak ada. Cuman aqimus sholah wa atuz zakat, selesai. Nggak ada anna sholah tuftatahu bi takbir wa tuftatamu bi taslim. Nggak ada itu. Itu di mana adanya? Sunnah. Tapi faraid. Langsung Allah Subhanahu wa taala yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzal unsayain fa in kunna nisaan fawqa sanatayn faluma ila akhir. Ya ini. Setengah, 2/3, 1/4 dan seterusnya itu Allah Subhanahu wa taala yang langsung merincinya, ya. Sedangkan salat itu disunnah, ya kan? Makanya di dalam apa? Di dalam salat suka ada ikhtilaf, ya kan? Apakah takbir itu langsung begini atau istirsal dulu sebagainya, itu ikhtilaf. Kenapa? Ya, karena yang Nabi SAW dicontohkan sama Nabi SAW dan orang melihatnya berbeda-beda, mungkin seperti melihat syahidnya dalilnya kan berbeda. Sedangkan kalau langsung dari Al-Quran, apakah berbeda-beda? Untuk anak perempuan misalkan 1 orang, wah dapat 1/4 aja lah, nggak apa-apa. Begitu nggak? Kan nggak, setengah kata Al-Quran, nggak mungkin berbeda, ya kan? Kalau orang tersebut beriman kepada Al-Quran, 1 orang anaknya misalnya dapat setengah, oh enggak, bagi saya mah 1/4 aja, kebanyakan setengahnya, kan nggak mungkin. Atau 1 orang udah 2/3 aja kasih, nggak apa-apa, kasihan sendiri dia, kan enggak, ya kan? Tapi setengah ya udah setengah, nggak bisa dilebihkan, ya kan? Seperti itu, ya. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, bahwasanya dalam ayat tersebut disebutkan Allah Subhanahu wa taala wa'ada man ata'ahu fi tanfidh. Allah akan menjanjikan orang yang melaksanakan faraid ini secara syariat, ya, secara yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa? Jannah, itu surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan kebalikannya, Allah mengancam orang yang melampaui batas, ya, mengharamkan orang yang berhak mendapatkan warisan. Atau sebaliknya mengurangi, tidak mengharamkan tapi mengurangi, tadi harus dapat setengah jadi 1/4 misalkan. Apa katanya balasannya? Allah mengancam orang tersebut dengan nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini adalah keutamaan menurut Al-Qur'an. Jadi dalam Al-Qur'an. Nah, menurut sunnah banyak sekali, ya, dari sunnah itu hadis Nabi Muhammad SAW. Salah satunya adalah qala Rasulullah alhiqul faraidha bi ahliha. Berikanlah faraid itu kepada ahlinya, dalam artian pada ahli warisnya yang berhak, begitu, ya. Fama baqiya fa huwa li aula rajulin dzakarin. Kalau ada sisa, ya kan,
sudah dapat ashabul furud, kita akan belajar apa itu ashabul furud, apa itu asobah. Kalau sudah ashabul furud sudah dapat semuanya, ada sisaannya untuk siapa? Ya untuk laki-laki, nanti asobah ada. Ya, dan siapa aja yang berhak dapat asobah, siapa yang berhak dapat ashabul furud ini beda. Ini nanti akan kita bahas insyaallah pada waktunya insyaallah ya. Dan kemudian kata Rasulullah juga mengatakan ini wasiat Rasulullah SAW. Walaupun hadis ini dhaif ya, tapi banyak makna hadis ini. Banyak sekali semakna dengan hadis ini. Sedangkan kalau dalam ilmu hadis, kalau banyak hadis dhaif banyak ya, jalannya itu bisa jadi terangkat jadi hasan li ghairihi kan seperti itu. Jadi ada hadis seperti ini banyak sekali ya. Cuma hadis ini hadis dhaif ya. Tapi kata Ibnu Hajar rahimahullah, boleh kita mengamalkan hadis dhaif. Salah satunya kalau untuk targhib buat tarhib. Untuk targhib itu untuk memotivasi orang, dan juga tarhib itu untuk apa? Untuk menakut-nakuti orang. Ya, boleh ya sebenarnya. Walaupun ini dhaif tapi banyak hadis yang semisal ini bisa jadi kalau saking banyaknya jadi hadis hasan bisa jadi. Ya. Apa katanya? Ini wasiat Rasulullah SAW kepada Abu Hurairah. Ya Abu Hurairah, ta'allamu al-fara'idha wa 'allimuhan nas. Wahai Abu Hurairah, pelajarilah oleh Anda yaitu faraid. Kemudian ajarkan manusia. Kalau kamu sudah paham, ajarkan manusia ilmu faraidnya. Apa katanya? Fa innahu nisful ilmi. Karena ilmu faraid itu adalah nisful ilmi, setengah dari ilmu. Nah, di sini kita akan garis bawahi kata para ulama apa yang dimaksud dengan nisful ilmi di sini, ya. Kata para ulama ada yang mengatakan bahwasanya ilmu itu ada dua, ya. Yang pertama ilmu hayat. Ilmu ketika kita hidup, ibadah, zakat. Kan itu gak mungkin orang beribadah kalau sudah meninggal. Mungkin gak? Kan gak mungkin ya. Kita mau zakat udah meninggal, mungkin gak? Kan gak mungkin. Mau haji, gak mungkin ya kan? Jadi ilmu itu ada dua. Ada ilmu tentang kehidupan, ya, ilmu tentang kehidupan, dan ilmu setelah kematian. Kalau ilmu setelah kematian itu berarti ilmu setelah kepeninggalan kita. Kita meninggal, apa yang kita tinggalkan, nah itu, ya. Ada di situ ada hak kita atau apa harta kita seperti itu. Kata para ulama salah satunya. Ada pula yang mengatakan nisful ilmi di sini kenapa banyak orang yang teruji dengan namanya warisan ini. Ya, teruji banyak orang yang silau akan warisan sehingga tidak mau menggunakan ilmu ini. Ya, banyak orang tidak mau, ya kan. Yang penting saya bagi rata saja. Anak saya ada 2, laki-laki perempuan, dah 50 selesai. Tidak mau ribet atau seperti itu. Yang lainnya bisa jadi ada berapa? Ya, misalkan anaknya ada 2 atau 3 lah, laki-laki 1, perempuan 2 misalkan, udah bagi rata aja ya. Seperti itu kan masjid tidak mau ribet. Ya, makanya ada mengatakan demikian. Jadi nisful ilmu ini ada yang terlena ya, sehingga setengahnya ditinggalkan, setengahnya diambil seperti itu. Tapi Allah alam mana yang benar, intinya ya ilmu ini adalah ilmu yang sangat penting yang harus kita pelajari ya. Kemudian juga masih lanjutannya ya. Masih lanjutannya wa huwa yunsa, ini yang terpenting. Wa huwa yunsa, dan ilmu ini dilupakan. Banyak orang melupakan ilmu ini. Kenapa melupakan? Ya, dalam artian sudahlah ya biar tidak ada sengketa, bagi rata saja. Atau dalam artian karena orang tidak mau ribet, ya udah islah saja. Ya, seperti itu. Sebenarnya boleh-boleh saja ikhwannya. Islah itu kalau semua ahli warisnya ridho sebenarnya ya. Itu adalah jalan terakhir, dan jalan ini setelah semua dirinci dulu menurut syariat ya. Jadi kalau kita misalkan punya saudara, mungkin saudara kita belum sepaham dengan kita, ya. Kita ingin membagikan secara syariat boleh, ya kan? Tapi ini lihat ini secara syariat. Jatah saya sekian, jatah Anda sekian, jatah adik saya sekian misalkan. Kemudian udahlah bismillah, semuanya kita ridho, islah silakan. Yang penting semua ahli waris itu sudah ridho semuanya, ya. Bagi rata silakan, tidak mengapa, ya. Jadi intinya kepada apa? Kembali kepada keridhaan ahli waris. Karena khawatirnya kenapa ilmu ini dirinci oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena yang namanya harta itu sensitif sekali, ya kan? Pembagian warisan beda 100.000 kan, wah ribu. 100.000 itu bagaimana kalau 100 juta yang bedanya? Wah, bisa jadi saling membunuh ya, saudara kandung dengan yang lainnya kan bisa jadi. 100.000 ya, bisa jadi kan seperti itu. Makanya Allah Subhanahu wa taala merinci langsung farad. Kenapa? Karena yang namanya harta itu sensitif sekali, ya, sensitif sekali. Ya, dan ini pengalaman pribadi, ya. Pengalaman pribadi anak lah ya, pengalaman anak dengan saudara, ya kan, saudara-saudara anak itu ternyata setelah meninggal orang tua itu, yang tadinya mungkin saudara kan akrab, akur, saling sapa, setelah meninggal orang tua ada rumah dan sebagainya, harus dibagikan. Bagaimana? Seperti itu. Harus ya dibagikan. Dan dibagikan itu
Dan saya tidak mau namanya warisan ini itu sebagainya. Pokoknya harus begini-begini. Kan susah, ya kan? Ini pengalaman pribadinya. Tapi anak sampaikan dulu ini jatah harusnya seperti ini. Tapi tayo bismillah saya ridho kalau mau semuanya islah ya untuk dengan kembali kepada ya biar kita semuanya ridho lah seperti itu. Ya udah bagi rata, bagi 4 atau bagi berapa. Karena waktu itu ada 4 orang saudara, udah bagi 4 aja. Walaupun ada 1 orang perempuan dan seperti itu. Udah bagi rata apa-apa. Nah, seperti itu. Jadi ini ikhwan bisa jadi yang namanya harta itu sensitif sekali, ya. Sensitif sekali karena bisa jadi saudara itu sekarang mungkin orang tua masih hidup, ya kan? Akur. Ketika sudah tidak ada itu, bener, ya. Nggak ada yang namanya saudara dalam masalah harta itu, ya. Pokoknya jatah saya harus sekian, udah riuh jadinya kan seperti itu, ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala langsung merinci sehingga apa? Sehingga tidak ada ijtihad, saya berijtihad saja. Ya kan? Karena bisa jadi kalau ada kata Nabi yang merinci, bisa jadi ada orang mengatakan, Nabi juga manusia, saya juga sama-sama manusia, saya saja menghitung. Kalau Allah Subhanahu wa taala yang langsung menentukan, nggak ada yang bisa menentang Allah Subhanahu wa taala seperti itu, ya. Ini dari sunnah. Kemudian dari perkataan para ulama, ya, tentang keutamaan ilmu faraid ini. Salah satunya adalah perkataan Umar bin Khattab. Apa kata Umar bin Khattab? Ta'allamul faraid fa innaha min dinikum. Pelajarilah ilmu faraid karena ilmu faraid itu termasuk dari agama kalian, ya, dari agama kalian, ya, kata Umar bin Khattab. Kemudian masih perkataan Umar bin Khattab, ya. Ini wasiat Umar bin Khattab kepada kita semua. Apa katanya? Ta'allamul faraid. Ya, pelajarilah oleh kalian ilmu faraid. Wan nahwa, ya kan? Pelajari ilmu nahu, bahasa Arab, ilmu nahu, ya, kaidah gramatikal, ya. Was sunnah, dan pelajari juga hadis. Kama tata'allamunal Qur'an, sebagaimana kalian mempelajari Al-Qur'an, ya. Jadi kalian pelajari Al-Qur'an, jangan lupa pelajari faraid juga. Jangan lupa pelajari sunnah juga, hadis. Jangan lupa pelajari nahunya juga, ya. Kenapa? Kalau kalian paham nahu dan sebagainya itu banyak sekali, masya Allah. Sesuatu yang mungkin tidak terpikirkan, tapi dengan melihat dari segi ilmu nahu saja itu bisa, masya Allah, ya, bisa kita terlihat, ya, ternyata mukjizat Al-Quran itu luar biasa sekali, ya. Contohnya satu saja, ikhwan, ya, dalam surat Yusuf, ya, dalam surat Yusuf Allah Subhanahu wa taala mengatakan Yusuf a'rid an hadza wastaghfir li dzanbik innaki kunti minal khati'in. Ini, ya, innaki kunti, ya, wahai kamu Zulaiha, gitu, kunti minal khati'in. Nah, kalau dalam ilmu nahwu khati itu untuk mudzakkar, untuk laki-laki. Harusnya kan innaki kunti minal khati'at. Karena itu muannas, perempuan. Tapi kenapa khati'in? Ada yang mengatakan kalau orang-orang mustasyrik, orang-orang orientalis, salah, ini keliru, ini Al-Qur'an. Innaki kunti, anti perempuan, harusnya khati'at. Kenapa khati'in? Mudzakkar. Lafadznya kan begitu. Tapi lihat, ya, dalam ilmu nahwu, ya, khotin di sini, ya, melenceng nih, ya, ikhwan, ya. Khotin di sini kenapa? Karena biasanya yang melakukan perbuatan untuk berbuat zina waliyadzubillah itu adalah laki-laki, bukan perempuan. Makanya lebih ansab, lebih cocok Allah mengatakan minal khatiin, karena seolah-olah Julaiha ini perbuatannya seperti perbuatan laki-laki, seperti itu. Karena zina itu yang memulai itu siapa? Laki-laki, bukan perempuan. Karena yang meminta itu laki-laki, bukan perempuan, sehingga perbuatan Zulaiha itu adalah seperti perbuatannya laki-laki, begitu. Makanya ini luar biasa sekali, penting. Makanya kata Umar, ta'alamu an-nahwa, pelajari ilmu nahwu juga. Kenapa? Biar kita membaca Al-Qur'an itu nikmat, masya Allah, ya, nikmat sekali, ya. Karena beda harokat, udah beda arti itu, ya. Apa yang dalam Al-Qur'an itu adalah semuanya mukjizat, ikhwan. Ya, ini. Kemudian terakhir dari perkataan para ulama, salah satunya adalah perkataan Abu Musa al-Asy'ari. Ini masih perkataan sahabat. Apa kata beliau? Man yaqra'al Qur'an, siapa yang membaca Al-Qur'an, kata Abu Musa al-Asy'ari, walam yuhsin al-faraid, walam yuhsin, ya, dan tidak yuhsin. Apa yuhsin? Tidak mahir. Yuhsin itu bukan tidak tahu, ya, tidak mahir ilmu faraid. Apa katanya? Kal yadaini bila ra'sin, seperti orang hidup memiliki 2 tangan tapi tanpa kepala. Ya, bagaimana bisa hidup, Ikhwan? Ya. Orang tanpa tangan bisa hidup nggak? Masih bisa hidup. Orang tanpa kepala bisa hidup? Nggak bisa hidup, ya. Nggak mungkin ada orang tanpa kepala hidup. Nah, ini permisalan karena saking pentingnya, ya, bukan berarti menyepelekan ilmu yang lain, bukan, tapi karena saking pentingnya ilmu faraid sehingga Abu Musa al-Asy'ari mengatakan demikian. Karena kalau kita membaca Al-Qur'an tapi tidak paham faraid, nah ini agak muskilah kan, begitu, ya. Begitu kata para ulama, khususnya Abu Musa al-Asy'ari. Baik, itu yang tadi keutamaannya, ya. Berikutnya
nisbatuhu, ya, nisbahnya. Ilmu faraid ini termasuk ilmu apa gitu ya? Tauhid atau ilmu fikih atau ilmu apa, kan begitu ya. Kata para ulama dikatakan bahwasanya ilmu faraid ini adalah babun min abwabil fiqh, termasuk apa? Satu bab dari bab fikih ya. Ada fikih ibadah, ada fikih muamalah, munakahah, dan juga ada fikih mawaris. Ya, ada fikih mawaris ya. Kemudian apa katanya? Afroda bi ta'lif li ahamiyatihi. Sengaja dipisahkan ilmu faraid dengan fikih, sengaja dipisahkan, tidak seperti ibadah dimasukkan, muamalah juga tidak. Kenapa? Li ahamiyati, karena saking pentingnya ya. Biasanya sesuatu yang dipisahkan itu pasti sangat apa? Sangat penting, ya kan? Makanya Jibril senantiasa disebutkan khusus daripada malaikat yang lain. Kenapa? Memiliki keagungan tersendiri. Sama faraid itu dipisahkan dari ilmu fikih, kenapa? Saking pentingnya. Walaupun itu bagian dari fikih ya. Itu. Kemudian wadi'uhu, siapa sih yang meletakkan ilmu faraid itu, ikhwan? Sudah jelas, siapa kira-kira? Allah Subhanahu wa taala, ya, bukan nabi, bukan ulama, apalagi ulama ya yang sangat jauh sekali, tapi Allah Subhanahu wa taala yang meletakkan ilmu faraid itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Ismuhu, namanya ya. Namanya banyak, ada 3, bisa jadi ilmu faraid, ya kan? Atau ilmu tarikah ya, atau juga ilmu mawaris, ada 3 ya, sama saja, ilmu mawaris, ilmu faraid atau ilmu tarikah. Ini semuanya nama ilmu faraid semuanya ya. Istimdadu, sumbernya dari mana? Ya sudah jelas dari Al-Qur'an, kemudian ada dari sunnah juga, dan juga ada dari ijma. Ya, ada dari ijma para ulama. Ini sumber ilmu faraid dari 3 saja, tidak ada yang lainnya ya. Kemudian hukumnya, bagaimana hukum kita mempelajari ilmu faraid? Waktu itu adalah fardu kifayah, ya, fardu kifayah. Jadi tidak mesti harus setiap orang bisa. Apa-apa, tidak semua orang bisa. Kalau ada satu orang yang bisa, sudah selesai, ya, sudah gugur dosanya. Ya, jadi ini fardu kifayah. Masailuhu, ya, masalah-masalahnya apa yang akan kita bahas? Ya, kalau tadi maudhu judulnya sangat apa, materinya sangat umum, ya kan, tentang tarikah, ya, tentang warisan, tentang orang yang berhak dan berapa jatah masing-masing. Sedangkan masalah-masalahnya apa yang akan kita pelajari tentang masalah di situ? Yaitu ma yudgaru fi kulli babin min tafasilil mawaris, itu setiap permasalahan yang berada di dalam bab mawaris. Nanti akan kita bahas kalau kita sudah jauh ya, ada yang namanya munasakhat ya. Ada yang namanya hamal, ada yang namanya gorko, ada yang namanya mafqud, ada yang namanya rad, ada yang namanya, banyak sekali permasalahannya ya. Jadi dalam faraid itu ikhwan, misalkan ada satu harta belum dibagikan nih, kemudian ada ahli warisnya meninggal satu persatu. Nah, gimana? Ini namanya munasakhat. Namanya munasakhat. Kemudian ada seseorang meninggal, ya, anaknya ada 5, 1 di dalam kandungan, ada namanya hamal, yaitu. Dan di dalam kandungan juga dihitung, itu, ya. Apalagi tentang masalah hamil ini ribet ngitungnya, ya. Tapi walaupun ribet, kalau sudah bisa caranya gampang, ya. Karena yang namanya hamil kan otomatis bisa jadi kemungkinannya meninggal anak tersebut, ataupun laki-laki 1 orang. Atau perempuan 1 orang, atau kembar 2 laki-laki, atau 2 perempuan, atau kembarnya laki perempuan. Ya, lihat macam-macamnya banyak. Ya, kemungkinan seperti apa cara menghitungnya. Ya, tapi syariat kita, masya Allah ya, sudah sangat sempurna, gampang menghitungnya. Ya, sudah ada caranya, ikhwah. Ya, itu ya. Ini masailuhu tadi ya. Dan ini adalah 10 tadi, 10 fondasi ya, 10 landasan kita apa? Mempelajari ilmu faraid. Ya, ilmu faraid. Ya, ikhwan. Bisa dipahami ya, insyaallah ya. Ya. Baik. Sekarang berikutnya kita akan ambil ke apa, muqaranah, perbandingan ya. Perbandingan antara peraturan apa namanya? Peraturan faraid, pembagian warisan pada masa jahiliyah dan pada masa Islam ya. Kita ambil dua-dua saja. Pada masa jahiliyah, harta itu yang pertama berpindah ke anak yang paling besar. Ya, ke anak yang paling besar. Kalau anak laki-laki, tidak semua anak dapat, tapi anak yang paling besar. Jadi kalau seorang punya anak 5 misalkan, 1 umurnya sudah dewasa, ya, mampu berperang, ya kan, mampu apa namanya mengumpulkan ghanimah. Ada 1 yang masih bayi, 1 tahun 2 tahun misalkan. Nah, yang berhak itu cuma yang mampu berperang saja. Sedangkan yang masih merangkak 1 tahun atau masih 2 tahun itu nggak dapat. Ya, itu yang pertama. Jadi harta itu berpindah kepada anaknya paling besar. Kalau tidak ada anaknya paling besar, walaupun ada anak laki-laki tapi masih kecil, berpindah ke saudaranya. Makanya tadi, ya kan, tadi saudaranya Sa'ad itu, ya kan, kebiasaan jahiliyah, meninggal saudaranya diambil. Kenapa? Karena Sa'ad tidak memiliki anak laki-laki, yang diambil oleh saudaranya.
Kalau tidak ada saudaranya, berpindah ke pamannya. Ke paman anak ke paman apa? Si mayit tersebut, dia berpindah ya hartanya. Ini jahiliyah sekali ya makanya. Dan yang kedua, jahiliyah itu adalah apa? Mengharamkan orang yang lemah. Kenapa perempuan? Nih, perempuan itu pada masa jahiliyah tidak dapat warisan. Baik itu istri ataupun anak ataupun ibu, yang penting berjenis kelamin perempuan tidak dapat warisan. Kenapa? Karena di jahiliyah itu syarat untuk mendapatkan warisan itu adalah mereka harus mampu berperang, mampu mengumpulkan ghanimah, ya kan? Harus kuat badannya. Perempuan bisa apa, ya kan? Paling ngurus anak, ya kan, di dapur atau seperti apa kan begitu. Makanya masa jahiliyah kalau anaknya perempuan langsung dikubur, kan itu aib bagi mereka. Ya, makanya kata mereka orang-orang jahiliyah itu orang yang harus mampu berperang boleh, ya boleh mendapatkan warisan. Tapi walaupun laki-laki tidak bisa berperang, masih kecil, ya misalkan masih 1 tahun, kan belum bisa apa-apa, nggak dapat. Ya makanya berpindah ke saudaranya atau ke pamannya atau yang lainnya. Ya itu ya kita akan ambil 2 saja ya. Sedangkan dari Islam, nah Islam masya Allah, Islam ini adalah yang pertama adalah alladzi awsalal hukuk ila mustahiqiha. Islam itu nizamnya, aturannya adalah memberikan hak kepada ahlinya, kepada yang paling berhak. Makanya tadi katakan hamil, sampai di dalam perut ibu saja, hamil saja dapat warisan. Itu Islam. Kalau jahiliyah dapat nggak? Nggak mungkin. Ya nggak mungkin dapat. Yang sudah lahir saja tidak dapat. Kalau masih kecil, apalagi di dalam perut kan begitu. Itu nggak akan dilihat itu. Tapi kalau Islam, ya kan, memberikan hak kepada ahlinya. Ya, sampai di dalam perut ibu pun dapat warisan. Jadi kalau seorang meninggal, istrinya lagi hamil, ya kan, kalau ingin segera dibagikan, sekarang harus dibagikan. Sedangkan gak mungkin nunggu apa? Misalkan hamilnya baru 5 bulan, nunggu dulu berapa bulan? 4 bulan lagi, misalkan 9 bulan. Aduh lama, saya perlu uang sekarang, harus dibagikan. Kan bisa, ya kan, hamil itu seperti apa? Ya kan, kemungkinannya. Nanti ada yang namanya mauquf, harta yang didiamkan dulu, diendapkan begitu supaya jelas si anak tersebut lahir, kalau sudah lahir apakah laki-laki atau perempuan atau kembar seperti apa, barulah dibagikan sisanya. Seperti itu ya. Dan yang kedua, Islam itu bahwasannya Islam sangat memperhatikan orang-orang yang lemah ya. Tetapi Islam tidak mengharamkan orang yang kuat juga. Jadi intinya kembali lagi bahwasanya Islam itu baik itu lemah ataupun kuat, kalau dia berhak ya diberikan. Ya, diberikan hartanya, diberikan apa? Diberikan haknya, begitu. Jadi tidak melihat lemah nggak usah, kuat silahkan. Ataupun sebaliknya, lemah nih kasihan, yang kuat udah kamu kuat nggak usah, atau kamu kaya nggak usah, enggak. Ya, walaupun orang kaya, ya tapi berhak mendapatkan warisan, ya dikasih. Islam seperti itu. Ya, ini adalah muqaranah, perbandingan antara nizam Islam dengan nizam jahiliyah. Ya. Kemudian kita akan lanjut, ya kita percepat saja, ya kan. Kita akan lanjut, sebelum kita memberikan warisan harus ada hak yang harus kita tunaikan dulu. Ya, ada 4 hak. Ya, sebelum yang kelimanya, karena kelimanya adalah pembagian warisan. Ya. Jadi sebelum kita membagian warisan, ketika seorang meninggal, sekarang seorang meninggal, apa yang harus kita lakukan? Jangan langsung ribut warisan dulu, wah warisan misalkan. Ya, tidak demikian. Tapi pertama, yang ngurut dulu ya, Ikhwan, kita ngurut. Yang pertama bahwasanya kita harus menyediakan mu'nu tajhiz, pemulsaraan ya, pengurusan jenazah begitu ya. Jadi ketika seorang meninggal, memberi kain kafan, membelinya ya kan. Kemudian memberikan ujrah, ya, memberikan upah untuk yang memandikan, upah untuk penggali kuburnya, upah yang ngangkat kerandanya. Itu dari mana diambil? Dari harta si mayit. Ya, dari harta si mayit diambil itu semuanya. Dan yang lainnya, apapun itu yang lainnya yang berkaitan dengan penyiapan jenazah itu diambil dari sana, ya kan, dari harta si mayit. Jadi misalkan harta si mayit 1 miliar nih, dibelikan kain kafan. Berapa kain kafan harganya? Taruhlah 500.000 misalkan. Terus ujroh atau upah untuk yang memandikan berapa? 1 orang 200.000 misalkan. Ada berapa orang? Ya, ada 5 orang, berarti 1 juta. Kan dari 1 miliar itu diambil ya. Dan yang lainnya yang berkaitan dengan penyiapan jenazah itu diambil dari uang si mayit. Itu yang pertama. Ya, sebelum yang lainnya, Kemudian setelah itu kita masuk ke dain, hutang. Dilihat, ya. Dan hutang ini terbagi 2. Jadi ini nomor 2 dan nomor 3, ya. Hutang itu ada 2. Hutang itu ada hutang kepada Allah Subhanahu wa taala, ada hutang kepada manusia.
Ya. Kalau hutang kepada Allah Subhanahu wa taala, hutang apa? Seseorang misalnya si mayit ini bulan Ramadan kemarin enggak puasa, kan wajib ditawur, wajib dibayar hutang itu, ya kan? Ya kan? Makanya kata Rasul SAW bahwasanya hutang Allah lebih berhak untuk dibayar. Walaupun di sini ada sedikit perbedaan, ya. Mana yang lebih didahulukan? Apakah hutang kepada manusia dulu atau hutang kepada Allah dulu yang harus kita tunaikan lebih dulu, ya kan? Kalau seorang misalkan sudah sangat tua renta, ya kan, berarti harus fidyah karena tidak bisa saum bulan Ramadan. Nah, berarti membayar fidyah itu dari mana? Dari uang tersebut. Kemudian punya dain, misalkan si fulan pernah minjam ke temannya atau ke tetangganya atau ke siapa saja. Nah, mana yang didahulukan? Walaupun di sini hilaf, ya, tapi Anda tidak akan melihat hilafnya di situ. Ambil saja, ini mengatakan bahwasanya kata madhab Hanafiyah dan Malikiyah, ya, kata madhab Malikiyah dan Hanafiyah di sini lebih baik kita mendahulukan hutang kepada manusia daripada hutang kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa alasannya? Karena hutang kepada manusia itu dibangun di atas kekikiran, kebakhilan. Sedangkan hutang kepada Allah Subhanahu wa taala itu dibangun di atas lapang dada, maaf, maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Seseorang kalau ingin meminjam uang, apakah ketika dipinjam nih biasa suka ada minjem wae, kan begitu ya. Jadi seolah ini ada sifat kikir dari manusia. Sedangkan kalau hutang kepada Allah Subhanahu wa taala, insya'a afa anhu wa insya'a adzabahu, kan begitu. Kalau Allah berkehendak untuk memaafkannya, ya dimaafkan. Kalau Allah berkehendak untuk menyiksanya, ya disiksakan seperti itu. Makanya dalam hadis, ya, setiap para mujahid itu diampuni dan akan masuk surga illa dain, kecuali hutang. Hutang kepada siapa? Hutang kepada manusia, ya. Makanya walaupun kata Imam Syafi'i, lebih baik mendahulukan hutang kepada Allah dulu baru hutang kepada manusia. Tapi kalau Allah alam, ya, lebih condong kepada manusia dulu, didahulukan hutang kepada manusia, kemudian baru hutang kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau bisa dua-duanya, ya harus ditawur, dua-duanya harus dibayar. Ya, hutang kepada Allah dibayar, hutang kepada manusia pun apalagi, ya harus dibayar. Jadi itu yang nomor 2 dan nomor 3, ya, hutang kepada Allah salah satunya dan hutang kepada manusia, ya. Kemudian setelah itu, ya, al-wasiyah. Ada wasiat. Wasiat yang harus ditunaikan, ya. Setelah dibayar dainnya, dibayar hutangnya, sudah, sekarang wasiatnya ditunaikan, ya. Makanya di sini disebutkan kata Rasulullah SAW, apa katanya? Kata Allah Subhanahu wa taala, min ba'di wasiyatin yusi biha audain. Dalam ayat tersebut, dalam ayat 11 itu, ya, min ba'di wasiyatin yusi biha audain. Jadi warisan itu pembagian itu setelah wasiat dan setelah pembayaran dain, pembayaran hutang. Di sini ada sedikit permasalahan, ikhwan. Dalam ayat disebutkan min ba'di wasiyatin yusi biha audain. Disebutkan apa dulu? Wasiat dulu, ya kan? Nah, di sini urutannya disebutkan dain dulu, hutang dulu, baru wasiat. Gimana nih, ikhwan? Yang benar seperti apa? Ya. Ijma para ulama, ya, Allah Ta'ala alam, para ulama berijma, bersepakat bahwasanya ketika seseorang meninggal setelah pengurusan jenazah, maka yang harus didahulukan itu adalah apa? Hutang. Hutang dulu sebelum wasiat, ya. Kenapa? Ini sebabnya. Ya, walaupun di dalam ayat itu didahulukan wasiat dulu baru hutang, ya. Sebabnya pertama, karena Rasulullah SAW, ini perbuatan Rasulullah SAW. Apa kata Rasulullah SAW? Ini diriwayatkan oleh Ali bin Abi Thalib, anna Nabiya SAW qada bidaini qabla al-wasiyah. Bahwasanya Nabi Muhammad, ini kebiasaan Nabi Muhammad SAW, ya, kalau ada seorang meninggal, ya, membayarkan dulu hutangnya, baru ditanya ada wasiat atau tidak. Jadi hutang dulu, ada hutang atau tidak sebulan. Kalau ada tolong bayarkan, ya kan? Atau kalau tidak membayar, siapa yang akan menanggung hutangnya? Kalau ada yang menanggung, saya akan menanggung hutangnya. Baru ditanyakan, ada nggak wasiatnya? Ada wasiat, dijalankan wasiatnya, seperti itu. Ya, ini perkara Nabi Muhammad SAW. Sedangkan kenapa di dalam Al-Quran? Ya, kenapa di dalam Al-Quran didahulukan wasiat dulu daripada dain, daripada hutang? Kenapa? Karena yang namanya wasiat itu, ikhwan, sama seperti warisan. Kalau wasiat itu diambil tanpa ada timbal balik, tanpa ada jasa, ya kan? Makanya kenapa Allah Subhanahu wa taala mendahulukan wasiat supaya supaya ahli waris itu mementingkan bahwasanya wasiat itu penting juga, ya. Berbeda dengan hutang. Kalau hutang pasti akan ada yang nagih, benar gak? Kalau wasiat, misalkan bapaknya berwasiat, tolong dong untuk si fulan ini tetangga saya atau kerabat saya, misalkan berikan ya harta saya 1/6-nya saja. Kan
yang namanya wasiat itu diucapkan kepada ahli waris, ya kan? Enggak diucapkan kepada orangnya, enggak kan? Tapi kalau ahli waris tolong, tapi kan ahli waris repeh aja, diam aja lah, nggak apa-apa, nggak akan ada yang tahu, ya kan? Sayang 1/6 dari 1 miliar berapa kan begitu, ya kan? Nah ini, jadi kenapa Allah mendahulukan wasiat supaya ahli waris itu mementingkan bahwa wasiat itu penting juga sama seperti dain, begitu maksudnya. Makanya Allah mendahulukan wasiat sebelum dain. Sedangkan dalam implementasinya, dalam aplikasinya, ya kita harus mendahulukan dain dulu baru wasiat. Jadi intinya bahwasanya wasiat dengan dain pun sama-sama penting. Ya, sama-sama penting. Wasiat penting ditunaikan, kemudian dain juga, apalagi dain pasti akan ada yang nagih kalau dain mah. Sedangkan kalau wasiat tidak ada yang tahu kecuali ahli waris saja. Makanya dengan adanya wasiat juga penting harus ditunaikan juga sama seperti hutang. Dan wasiat ini ada dua. Ya, wasiat itu syaratnya ada dua. Wasiat itu yang pertama tidak boleh kepada ahli waris wasiat itu. Ya, misalkan kata si bapak sebelum meninggal, untuk si bungsu kasih aja 1/6, ya kasihan misalkan, nggak bisa itu, ya ahli waris si bungsu, ya kan? Ataupun untuk istri saya yang keempat, ya kasih lebih saja sekian misalkan, nggak boleh, ahli waris itu, ya. Nah, ini jadi yang pertama wasiat itu tidak boleh apa kepada ahli waris. Dan yang kedua wasiat itu tidak boleh lebih dari 1/3 harta, tidak boleh lebih, maksimal ya 1/3 harta. Itu maksimal. Minimalnya terserah mau 1/4, 1/6, 1/8, 1/10. Yang penting jangan lebih dari 1/3. Makanya kata Rasul apa? Wasulusu katsir. 1/3 itu sangat banyak sekali. Ya. Makanya maksimal adalah 1/3 dan minimalnya tanpa ada batasan. Ya, kalau minimalnya untuk maksimalnya adalah 1/3 harta. Ini ya ikhwan, ini wasiat. Ya. Kemudian Ustaz, bagaimana kalau misalkan wasiat mau ditunaikan untuk ahli waris atau lebih dari 1/3? Kembali lagi kepada ridho ahli waris. Kalau semua ahli warisnya udahlah saya mah ridho nggak apa-apa, ya kan? Buat si bungsu setengah harta misalkan, ridho saya mah nggak apa-apa. Kalau semua ahli waris ridho ya silahkan. Atau wasiatnya ditunaikan lebih dari 1/3, 2/3 misalkan, silahkan nggak apa-apa. Kalau semua ahli warisnya ridho. Jadi sekali kembali lagi pada apa? Ridho semua ahli waris. Jadi jangan sampai ada satu ahli waris pun saya mah tidak ridho, nggak boleh. Tapi kalau semuanya ridho ya silahkan ditunaikan. Kalau tidak ridho ya jangan. Ya, kembali lagi pada hukum asal. Ya. Dan yang terakhir ada al-iras, ya pembagian warisan. Jadi semua yang 4 itu ya tadi mu'nu tajhiz, ya penyiapan jenazah, kemudian hutang kepada manusia sudah dibayarkan, hutang kepada Allah sudah dibayarkan, wasiat pun sudah dibayarkan. Sisanya harta misalkan yang tadinya dari 1 miliar sisa 500 juta. Nah, inilah yang 500 juta ini baru dibagikan ke ahli warisnya siapa? Ya al-irs itu di sini. Ya, jadi 1 miliar ini jangan langsung dibagikan, ya kan? Diambil dulu untuk tadi penyiapan jenazah, untuk hutangnya, untuk wasiatnya. Sudah semua dibayarkan baru warisannya di situ, ikhwan, ya. Ini yang perlu diperhatikan sebelum pembagian warisan, ya. Berikutnya rukun yang penting, ya rukun warisan, karena kalau tidak ada rukun gak mungkin ini bisa tercapai. Ya. Ada 3 rukunnya, gampang sekali rukunnya. Al-muwaris. Al-muwaris itu adanya mayit, orang yang meninggal. Karena gak mungkin ada orang yang belum meninggal udah dibagikan warisannya. Nah ini muskilah ini, ikhwan. Ya. Jadi harus ada orang meninggal, mayitnya. Siapa mayitnya? Oh, seorang bapak. Meninggalkan apa? 2 anak, 1 istri, 1 ibu, 1 bapak. Misalkan seperti apa ini? Yang pertama adanya muwaris, yaitu orang yang meninggal. Dan yang kedua adanya al-waris, adanya waris, ahli warisnya. Harus ada ahli waris, ya. Dan yang terakhir adanya tarikah. Adanya apa? Harta warisan. Bagaimana Ustaz kalau seseorang meninggal hanya meninggalkan uang 100 perak misalkan? Oh, udah nggak ada ahli waris itu mah nggak usah, karena 100 perak untuk apa? Ya kan? Jadi intinya 3 rukun ini kalau tidak ada salah satunya tidak bisa saling mewarisi, ya. Yang mewarisnya belum meninggal, masih koma di rumah sakit, nggak bisa, nggak boleh dibagikan warisannya. Kalau masih koma, masih hidup itu, ya jadi tidak boleh dibagikan. Atau misalkan tidak punya ahli waris, ya bagaimana, ya? Apakah untuk siapa? Untuk baitul mal atau untuk siapa? Ya, ini ada permasalahan. Nanti ada dzawil arham permasalahannya. Ya ada dzawil arham permasalahannya. Kalau tidak punya harta tadi, kalau udah punya harta apa yang mau dibagikan? Ya udah selesai, nggak ada bagian waris kalau gitu, kalau tidak ada harta. Ya. Jadi ini 3 rukun harus dipenuhi. Syaratnya, ya, syaratnya sama 3 tadi. Ya. Syarat untuk pembagian warisan itu ada 3. Yang pertama, tahakuk hayatil waris ba'da mautil muwaris. Ya. Kita harus tahakuk apa? Meng-cross check dan benar-benar memastikan, begitu maksudnya. Memastikan hidupnya ahli waris setelah meninggalnya
tadi pewarisnya tadi. Ya. Jadi si fulan meninggal, siapa ahli waris dipastikan? Oh, ahli waris itu ada 2 anak, 1 istri, 1 ibu, 1 bapak, seperti itu. Dipastikan siapa saja ahli warisnya. Kemudian yang kedua, tahakkuk mautil muwaris, dan dipastikan juga ya kan sudah benar-benar meninggal muwarisnya tadi. Bapak yang tadi koma di rumah sakit misalkan 1 tahun koma, dia tidak bergerak apa-apa tapi masih hidup. Karena namanya koma itu masih hidup, belum meninggal itu. Karena kalau yang sudah meninggal sudah ke alam barzakh. Dia masih dalam dunia. Makanya dipastikan kalau dia benar-benar sudah meninggal baru ya warisannya dibagikan. Jadi jangan sampai aduh udah koma nih, ya udah sekian tahun, 2 tahun misalkan, udah nggak meninggal aja lah misalkan. Ini nggak boleh ya karena masih hidup itu ya. Makanya dipastikan dulu benar-benar meninggal atau tidak ya. Dan yang ketiga, al ilmu bil muqtada lil irsi. Kita harus mengetahui tuntutan warisan. Ya. Kembali lagi kemana? Kembali ke tarif faraid tadi ya. Jadi kita harus tahu siapa yang berhak, siapa yang tidak berhak, dan berapa jatah bagian masing-masing yang berhak itu. Ya, jadi kita harus tahu. Ya, jadi sebelum kita membagikan warisan, ada anaknya berapa, istrinya berapa, ibunya masih ada atau tidak, ayahnya masih ada atau tidak, kan seperti itu. Ya, baru kalau sudah semuanya disusun ahli warisnya, berapa bagian masing-masing, siapa yang berhak, siapa yang tidak berhak, yang berhak berapa dapatnya masing-masing, kan seperti itu. Ya. Ini syaratnya, ini syarat tentang warisan. Ya. Sebab-sebabnya kita ambil secara cepat, ikhwan, ya karena sampai jam berapa Pak? Setengah 6. Ini masih banyak sebenarnya ini, masya Allah ya. Tapi nggak apa-apa lah. Kita cepat aja ya. Maghrib, masih panjang berarti ya. Baik, kita percepat saja para ikhwan sekalian. Sebab-sebab mendapatkan warisan ada 3 ya. Sebab-sebab mendapatkan warisan itu ada 3. Yang pertama menikah. Ya, orang yang menikah itu saling mewarisi, istri mewarisi suaminya, begitu sebaliknya suami mewarisi istrinya kalau meninggal. Ya, jadi jangan sampai, hati-hati. Ya, biasanya ini pengalaman, bukan pengalaman, ada ada yang konsultasi, ya, wali santri, bapaknya itu punya istri 3 apa 2 gitu, ya, dan tidak mau ngasih gitu, ya. Jadi anaknya ini tidak mau ngasih istrinya yang kedua begitu, ya. Ustaz, saya nggak mau ngasih, nggak boleh, ya, nggak boleh, harus dikasih, ya. Yang namanya istri itu, ya harus dikasih. Ya, kalau seorang meninggal punya istri 2, berarti istri pertama dapat, istri kedua dapat. Jadi dua-duanya ini berdua 1/8. Kalau si bayinya punya anak, jadi 1/8 tuh berdua begitu ya. Ibunya dia dengan istrinya yang kedua itu. Ya, itu jadi biasanya seperti itu. Ini ada kasus ya beberapa wali santri ya kan, harus dikasih ya, harus dikasih. Kemudian nah ini nikah ya, nikah. Kemudian yang kedua ada yang namanya al-wala. Zaman sekarang udah tidak ada mungkin yang namanya wala, itu adalah memerdekakan budak. Wala itu. Kalau zaman sekarang udah nggak ada yang namanya perbudakan zaman sekarang ya. Tapi tidak mau kita bahas ya, bahwasanya wala juga kalau kita punya budak ya kan, dimerdekakan budak tersebut, dan budak tersebut setelah merdeka punya harta banyak, tidak punya ahli waris, maka kita sebagai sayyidnya yang memerdekakan dia berhak mendapatkan warisan dia seluruhnya. Bukan setengah, seluruhnya ikhwan. Yaitu seluruhnya ya. Kita kan tidak membahas secara detail karena kalau secara detail nggak akan habis ya. Nggak akan habis sampai jam 6. Berikutnya yang ketiga adalah nasab. Ini terpenting ya, adanya nasab. Ya, jadi kalau kita punya nasab berhak mendapatkan warisan. Dan nasab itu ada 3 ikhwan. Ya, perlu diperhatikan nasab itu ada 3, terbagi 3. Yang pertama ada yang namanya usul. Usul itu siapa? Usul itu adalah pokoknya. Pokok itu adalah yang pertama al-ab, bapak, kemudian al-um, ibu, kemudian al-jad, kakek, dan jaddah, nenek. Ya, ini usul kita. Kita ada dari mana? Ya dari orang tua kita, ya kan? Kalau nggak ada orang tua kita, nggak mungkin ada kita, kan begitu. Jadi usul, ya. Kita usul ada 3, ada 3 ya. Ada 4 ya. Ab usul itu, jad dan jaddah. Jad itu adalah kakek, jaddah itu adalah nenek, ada 4 ya. Kemudian yang furu. Furu itu adalah cabang. Ya, cabang itu siapa aja cabang itu? Cabang itu adalah al-aulad. Aulad itu mencakup anak laki-laki, mencakup anak perempuan, aulad. Kemudian ke bawahnya ini, ya, yang perlu diperhatikan adalah ke bawahnya, yaitu anak dari anak laki-laki. Jadi kalau anak dari anak perempuan itu bukan ahli waris kita, ya, bukan ahli waris kita. Seseorang meninggal, ya kan, meninggalkan 2 orang anak laki-laki, 1 Muhammad misalkan namanya, dan yang kedua namanya Hamidah,
ya kan? Muhammad menikah, punya anak, ya kan? Nah, anaknya Muhammad ada ahli waris, ya. Sedangkan anaknya Hamidah ini bukan ahli waris, begitu ikhwan, ya. Jadi yang namanya furu itu yang pertama anak laki-laki dan anak perempuan, kemudian cucu dari anak laki-laki. Nah, cucu dari anak laki-laki, terus ke bawah cucu dari anak laki-laki, ya, terus ke bawah. Jadi kalau mau mau ditulis, ini bisa dicepat atau gimana nih? Cukup nggak kira-kira? Ada pulpennya, Paula? Cukup ya? Bentar. Jadi yang namanya nasab itu, misalkan di sini ada namanya Bapak Muhammad lah, menikah dengan Ibu Maryam, ini kan punya 2 anak. Misalkan ini namanya Khalid, ini namanya Khalidah perempuan. Nah, Khalid punya anak, misalkan udah menikah Khalid punya anak namanya Umar sama Hindun misalkan. Nah, Umar dan Hindun ini adalah cucu dari Muhammad, ini namanya ahli waris, ya kan. Sedangkan dari Khalidah, ya misalkan dia punya anak namanya Aisyah misalkan. Aisyah dan namanya Ahmad misalkan. Ahmad ini bukan ahli waris. Ya, Ahmad ini bukan ahli waris. Jadi ahli waris itu ke bawah. Nah, Umar dengan Hindun, Umar punya anak, nah ini ahli waris. Hindun punya anak, bukan, ya kan? Ini anaknya laki-laki misalkan L. Nah, ini ahli waris juga, ini perempuan, ini bukan, ya. Begitu. Ya, jadi yang namanya ke bawah itu silsilahnya dari laki-laki, ya, dari laki-laki. Sedangkan kalau dari perempuan udah terputus. Ya, kalau terputus tuh berarti bukan ahli waris lagi, ya kan? Jadi makanya khawatir sisirikan, ya. Kalau seorang kakek meninggal, misalkan ini udah nggak ada semuanya nih, tinggal cucu-cucunya nih, yang berhak hanya cucu dari Khalid saja, sedangkan cucu dari Khalidah ini tidak dapat. Ya, tapi namanya Islam itu tidak mengapa berikan ihsan, ya, berikan ihsan itu dalam artian kasihani Aisyah dan Ahmad tidak dapat, berikan aja secukupnya, ya kan, nggak apa-apa, beri berapa. Kalau dia dapat 500 juta, ya beri 5 juta ewang, mungkin nggak apa-apa, ya boleh, tidak mengapa, ya. Hiburan, ya, untuk damai seperti itu nggak apa-apa, ya, ya tidak mengapa, ya, tidak mengapa, karena emang begini syariat, ya. Karena kalau dari perempuan itu sudah terputus, ya, ke bawahnya, ya. Itu ya. Kemudian yang ketiga ada namanya hawashi. Hawashi ini mencakup saudara, ya. Saudara itu ada 3. Saudara kita ada 3. Siapa aja kira-kira? Saudara itu ada 3 lah. Siapa aja? Pertama saudara kandung, kedua saudara sebapak, dan ketiga saudara seibu. Ini dapat warisan juga, ya. Saudara kandung berarti 1 bapak 1 ibu, ya kan? Saudara sebapak 1 bapak beda ibu. Saudara seibu 1 ibu beda bapak. Ya, itu kan bisa dipahami insyaallah, ya. Saudara sebapak, saudara seibu, dan saudara sebapak dan seibu, begitu, ya. Saudara kandung berarti, ya. Dan masih termasuk hawashi juga umumah, itu paman-paman kita. Dan paman ini paman dari bapak, ya, bukan paman dari ibu. Jadi saudaranya bapak itu termasuk ahli waris kita, saudaranya bapak itu paman. Tapi kalau paman dari ibu itu bukan ahli waris kita. Ya, bukan ahli waris kita, ya. Dan juga anak-anak saudara kita, saudara kandung, anak saudara kandung, dan anak saudara sebapak itu ahli waris kita. Sedangkan kalau anak saudara seibu bukan ahli waris. Kemudian juga paman dari ibu, paman dari bapak, paman dari bapak juga anak-anaknya juga sama, itu ahli waris kita, ya. Sedangkan kalau bibi, bibi bukan, ya. Kalau bibi, walaupun bibi dari bapak, itu bukan ahli waris juga. Itu bukan ahli waris. Jadi kalau paman hanya laki-lakinya saja, perempuannya tidak. Ya, begitu juga sama, ya. Saudara juga. Kalau saudara itu dua-duanya, saudara seibu dapat, saudari seibu dapat, ya. Saudara sebapak dapat, saudari sebapak dapat. Kemudian saudari kandung dapat, saudara kandung dapat juga, ya. Tapi kalau paman laki-laki saja, kalau bibi tidak dapat, ya. Walaupun sebapak, walaupun dari bapak begitu bibinya, tapi tetap tidak dapat, bukan ahli waris itu, ya, bukan ahli waris. Bisa dipahami, ya, dari nasab, ya, ikhwan. Insyaallah bisa dipahami atau mau digambarkan dulu? Ya, coba lihat ini. Kita lihat ya, digambarkan, ya. Sebentar, dari nasab nih harus paham ini, nasab kita. Di mana nasab kita, kan begitu. Ya, di mana diri kita ditempatkan. Contohnya misalkan yang barusan, ya. Masih Muhammad menikah dengan Maryam. Bisa baca Arab, ya, insyaallah, ya. Oke. Nah, ini misalkan tadi siapa namanya? Khalid, ya. Khalid dan Khalidah. Nah, Khalid dan Khalidah ini anak ini mah, ya kan? Ini semuanya otomatis ahli waris kita, ya kan? Anak Khalid dan Khalid ini anak, pasti dapat, dua-duanya dapat warisan.
Kemudian kalau Khalidah punya anak, ya ini nggak dapat, ini bukan ahli waris. Khalid punya anak, ya kan, laki-laki, dan ini perempuan. Nah, dua-duanya juga dapat cucu. Ya, ini ahli waris kita juga sama. Ya, kalau Muhammad meninggal, meninggalkan cucu, cucunya ahli waris juga sama, ya kan. Kemudian tadi apa? Kalau yang meninggal nih, sekarang meninggal, Khalid yang meninggal nih. Khalid yang meninggal. Khalid punya saudari perempuan, namanya Khalidah. Ini ahli warisnya bukan? Ahli warisnya, karena saudari perempuan. Muhammad punya istri 2. Misalkan namanya siapa namanya nih? Ruqayyah lah misalkan. Ruqayyah namanya ya. Dari Ruqayyah ini punya anak, misalkan namanya Mahmud, ya, Mahmud sama Hamidah perempuan. Ya, Hamidah. Ini disebutnya kalau Khalid meninggal nih, sekarang yang meninggalnya Khalid. Kira-kira mereka ini disebutnya apa sih? Saudara sebapak, ya bukan sepupu ya, saudara sebapak, bapaknya satu, ibunya yang berbeda. Ahli waris kita bukan? Ahli waris kita, ya masih ahli warisnya. Jadi kalau Khalid ini meninggal, Khalid belum punya anak ya, taruhlah anaknya belum ada. Khalid ini bujang tapi masya Allah kaya raya. Yang meninggal ini udah tidak ada ya. Ini anggap udah tidak ada, karena kalau ada bapak ini saudara-saudara nggak mungkin dapat. Ya, nanti kita akan bahas nanti di bab hajab ada namanya, bab hajab. Khalid meninggal sekarang ini udah nggak ada, ini belum ada, ya kan? Khalid meninggal, maka ahli waris Khalid siapa? Saudari kandung, saudara sebapak, dan saudari sebapak. Itu, ya ahli waris Khalid. Ya, kalau Khalid meninggal, ya. Kemudian taruhlah Muhammad meninggal duluan. Ternyata Maryam nikah lagi, ya kan? Maryam nikah lagi dengan siapa? Utsman, misalkan. Nah, dari Utsman ini memiliki anak namanya Muawiyah, misalkan Muawiyah. Dan siapa namanya? Kulsum. Ya misalkan namanya Kulsum. Nah, kira-kira kalau dari Khalid, Muawiyah dengan Kulsum ini siapa sih mereka itu? Saudara seibu. Ahli warisnya bukan? Ahli waris Khalid bukan? Kalau Khalid sekarang meninggal nih. Khalid meninggalkan ini, ya, meninggalkan ini dan ini. Kira-kira ahli waris bukan ini kira-kira? Kenapa bukan? Ini ahli waris sama saudara seibu. Kan tadi sebutkan bahwasanya ahli waris dari saudara itu ada 3. Saudara sebapak, ini saudara sebapak. Saudara seibu berarti ini. Ibunya sama, bapaknya beda ya kan? Dan saudara kandung. Kalau saudara kandung itu ini Khalidah. Bapaknya sama, ibunya sama. Kalau ini mah hanya ibunya saja yang sama. Kalau ini hanya bapaknya saja yang sama dengan Khalid, ya. Bisa dipahami ikhwan ya? Jadi ini saudara sebapak, ini saudara seibu, ini saudara kandung begitu. Jadi sekali lagi ada 3 nih. Saudara itu ada saudara kandung, saudara sebapak dulu, baru saudara seibu. Ini ahli waris kita. Seseorang meninggalkan seorang ini saudari, mungkin dapat setengah ini. Ya, kalau ini dapatnya sisa baki, ya kan? Kalau ini dapatnya berapa? 1/3, ikhwan. Ya seperti itu. Ya kalau meninggal, ini nggak ada yang ini anggap nggak ada, ini belum ada anggap. Ya kan? Maka udah Khalidah dapat setengah, sisanya untuk mereka berdua, 1/3 untuk ini Muawiyah dan Kulsum itu. Ya, ini saudara kita semua. Jadi kalau Khalid meninggal atau posisi kita di sini nih, posisi kita di sini misalkan, maka kalau bapak kita seperti ini atau ibu kita seperti ini, ada kalau seperti itu, berarti mereka ini adalah saudara kita. Ya, saudara. Jadi mereka berhak mendapat warisan dari kita itu. Ya, ikhwan. Ini bisa dipahami ya, insyaallah ya. Insyaallah. Ada pertanyaan dulu sampai sini, ikhwan. Sebelum kita lanjutkan ke yang lainnya. Ya. Ini Maryam ini suaminya kan beda ya. Ya. Tapi hartanya harta Maryam gitu yang dibagi. Hartanya barusan harta Khalid, Pak, yang ya harta Khalid. Kalau harta Maryam beda lagi ya. Kalau harta Maryam, Mahmud dan Hamidah nggak akan dapat. Karena orang lain Mahmud dan Hamidah itu nggak ada hubungannya dengan Maryam. Ya, kalau harta Maryam. Ya. Karena kalau bagi Maryam itu anak dari suami. Suaminya baru kan? Hah? Iya. Jadi begini, kayak kita masalah muntas. Kalau satu persatu ya, Iwan ya. Ini seperti ini ya posisinya nih. Ini ya dulu. Kalau yang meninggalnya satu persatu nih, kita akan runut dari awal. Kalau yang meninggalnya Muhammad sekarang, ini semuanya yang meninggal Muhammad. Atau boleh nggak kalau Maryam nikah lagi Muhammad masih ada? Boleh. Kalau dicerai, kenapa nggak boleh? Boleh.
Muhammad ceraikan Maryam, kamu tolik, ditolak, nikah lagi ya boleh, nggak apa-apa ya. Kenapa ya? Seperti ya Maryam nggak mau kesepian mungkin ya seperti itu. Oke, bolehlah. Sekarang gini posisinya. Muhammad dengan Maryam menikah, ya kan? Punya anaknya Khalid dan Khalidah, ya kan? Cerai tuh, ya kan? Muhammad nikah lagi dengan Ruqayyah, ya kan? Punya anak Mahmud dan Hamidah. Maryam pun nikah lagi dengan Utsman, punya anak Muawiyah dan Kulsum. Oke. Sekarang kita akan ambil yang meninggal sekarang Muhammad. Siapa ahli waris Muhammad kira-kira kalau di sini? Siapa aja? Pertama otomatis Khalid dan Khalidah otomatis anaknya, ya kan? Pasti, ya kan? Dan yang kedua siapa? Pasti ini juga anaknya juga ini. Mahmud dan Hamidah, anaknya juga anak Muhammad, ya kan? Dan istrinya ini Ruqayyah. Istrinya Ruqayyah berhak mendapatkan warisan. Tuh Ustaz, kalau ini belum dicerai misalkan atau dicerai lagi sama Utsman, rujuk lagi dengan Muhammad misalkan, ini juga dapat berarti kan begitu. Kalau andai kata rujuk lagi kan begitu, ikhwannya. Jadi intinya di sini ahli waris untuk Muhammad tuh istrinya, anak-anaknya berarti, ya kan? Anak-anaknya dari Maryam dan anak-anaknya dari Ruqayyah. Berarti 4, ya. 2 laki-laki dan 2 perempuan. Paham ya? Insyaallah. Oke. Sekarang kalau yang meninggalnya Maryam, ya, kan ini nggak dapat ya karena ini orang lain ini mah, ya. Ini orang lain bukan anak dari Muhammad, bukan. Kalau yang meninggalnya Maryam, sekarang Maryam meninggal, mana ahli warisnya? Hah? Ahli warisnya Muhammad? Kan dicerai sekarang. Muhammad cerai nih. Sekarang Maryam dengan Utsman, begitu ya. Ini cerai nih. Kira-kira siapa? Suaminya Utsman, ya kan? Kemudian Khalid dan Khalidah, anaknya, ya kan? Kemudian ini Muawiyah dan Kulsum itu, ya anaknya dari Utsman. Sama berarti satu suami, ya ahli warisnya itu, dan 4 orang anak, ya 2 orang anak dari Muhammad dan 2 orang anak dari Utsman, ya laki-laki 2 dan perempuan 2. Paham ya, ikhwan? Sekarang kalau yang meninggalnya Khalid, ini masih ada, Muhammad masih ada, Maryam masih ada. Gimana? Siapa ahli warisnya? Ahli warisnya? Sebenarnya ini semuanya ahli waris, ya kan? Semuanya ahli waris. Ini ahli warisnya, ini ahli warisnya, ini ahli warisnya, ini ahli warisnya, ini ahli warisnya. Cuman ada bab hajab, ya. Kalau bab hajab itu berarti kalau belum punya anak, berarti sisanya diambil sama bapaknya, ibunya dapat 1/3, ini nggak dapat. Ya ini nggak dapat dan ini juga nggak dapat, begitu, ya. Makanya dalam ayat apa dalam ayat itu? Wali abawaihi likulli wahidin minhuma sudus, ya. Mimma taraka in kana lahu walad. Untuk kedua orang tuanya dapat 1/6, ibunya 1/6, bapaknya 1/6. In kana lahu walad. Kalau Khalid dia punya anak, fa illam yakun lahu waladun apa? Fawarisahu abawahu fali ummihi sulus. Ya, kalau Khalid belum punya anak, maka yang mewarisinya adalah kedua orang tuanya dan untuk ibunya 1/3 sulus. Berarti sisanya untuk bapaknya. Begitu. Maka saudara-saudara tidak dapat. Makanya dihafalkan, dimutkinkan ayat yang 11, ayat 12 dan ayat 176. Itu kalau sudah mutkin itu gampang, ya cara membagi-baginya. Siapa dapat 1/2, 1/4 dan seterusnya. Insyaallah itu harus mutkin itu 3 ayat saja, insyaallah enggak panjang insyaallah, ya. Setiap hari dibaca yusikumullahu ilahi, insyaallah gampang, ya. Seperti itu. Paham ya insyaallah ya ikhwan? Kalau yang meninggalnya Mahmud. Kalau sekarang yang meninggalnya Mahmud nih, Mahmud meninggal. Ini masih ada. Siapa ahli warisnya? Berarti ini, ya kan ibunya, kemudian juga sama bapaknya juga. Walaupun ini semuanya ahli waris, tapi karena ada bapak, maka saudara-saudara itu tidak dapat. Nanti ini adalah ada namanya di bab hajab. Bab hajab itu ada yang namanya apa? Seseorang ahli waris tapi tidak dapat warisan gitu. Itu namanya hajab. Kenapa? Karena adanya orang lain. Seperti kalau seseorang meninggal masih ada bapaknya, maka saudara-saudaranya, paman-pamannya itu tidak akan dapat warisan. Ya, tidak akan dapat warisan. Tapi perlu diketahui ada 3 asnaf. Apa asnaf? Ada 3 kelompok yang wajib mendapatkan warisan dan tidak pernah terhajab, tidak pernah terhalang. Siapa mereka? Yang pertama al-waladan, anak-anak. Yang namanya anak-anak itu pasti dapat, ya. Gak mungkin ada anak nggak dapat nih anak nih, nggak mungkin. Pasti harus dapat namanya anak. Kalau statusnya anak, ya, anak fulan atau anak fulana harus dapat. Dan yang kedua ada namanya zaujan, suami istri harus dapat suami istri itu.
Ya, kalau istrinya meninggal, suaminya wajib dapat. Atau sebaliknya, kalau suaminya meninggal, istrinya wajib dapat. Ya. Dan yang terakhir ada namanya al-abawan, kedua orang tua. Ya, dua orang tua itu pasti dapat, nggak mungkin nggak dapat. Ya. Baik ada anak, baik tidak ada anak, pasti dapat orang tua itu. Paling yang berbeda itu apa? Jatahnya bisa jadi lebih, bisa jadi berkurang begitu, itu aja paling. Tapi wajib dapat begitu, itu aja. 3 kelompok yang pasti dapat dalam warisan itu, ya. Anak-anak, kemudian apa? Suami istri, ataupun satu lagi apa? Orang tua, bapak dan ibu itu. Sedangkan kalau yang lainnya saudara-saudara ataupun apa? Paman-paman itu bisa jadi tidak dapat. Ya, bisa jadi tidak dapat kalau ada anak, kalau ada bapak dan seterusnya, ya. Jadi ada urutan-urutannya nanti insyaallah. Ada pertanyaan sebelah sini? Lanjut lagi. Ya. Kalau Khalid punya anak, Khalidnya meninggal, itu kan turun ke anak. Ya. Pembagian anaknya sesuai syar'i atau tergantung kesepakatan? Sesuai syar'i sama. Lidzakari mislu hadzal unsayain. Ya. Kalau anaknya laki dan perempuan berarti jatah laki-laki harus 2 kali lipat dari jatah perempuan, ya. Kalau anaknya misalkan 1 laki-laki saja, ya udah berarti dapat semua sisanya. Lihat ada istrinya masih ada atau tidak, orang tua Khalid masih ada atau tidak, kan begitu, ya. Jadi perlu diperhatikan ketika kita mau menghitung warisan itu harus didata dulu kira-kira ada siapa saja begitu. Khawatir ya kalau kita hanya melihat udah meninggalkan seorang anak saja, anak itu laki-laki perempuan, ya. Ini kasus juga ada yang bertanya melalui WA sih, Ustaz, ya, ada pertanyaan seseorang meninggalkan anak dan meninggalkan orang tua dan saudara-saudara. Kira-kira bingung nggak kita menghitungnya? Bingung. Anaknya laki-laki atau perempuan? 1 atau 2? Orang tuanya apakah masih ada dua-duanya? Bapaknya atau ibunya masih ada atau tidak? Ya kan? Dan saudara-saudaranya ini laki-laki atau perempuan, kan bingung gitu. Anak tanya dulu. Oh, ternyata anaknya kan 1 perempuan. Kan beda lagi hitungannya. Dan ternyata orang tuanya cuma ibu saja. Tuh kan gitu. Kalau andai kata kita menghitung apa namanya orang tua, soalnya ada ayah, ada bapak, ya ada ayah, ada ibu, kan begitu, ya. Makanya harus detail. Oh, ada orang tua siapa? Ada ibunya saja, atau ada bapaknya saja, atau ada dua-duanya seperti apa? Saudaranya apa? Oh, ternyata saudaranya perempuan semua. Misalkan 2 saudaranya, saudari perempuan 2, udah gitu aja. Nah, jadi harus detail. Jadi ketika kita menghitung keluarga itu jangan langsung dihitung. Tanya dulu, fulan masih ada atau tidak, atau gini itu seperti apa, kan gitu, ya. Tapi kalau seseorang meninggal punya anak laki-laki udah gampang itu mah, ya. Tinggal tanya masih punya bapak atau masih punya ibu atau tidak, atau masih ada kakek atau nenek atau tidak. Gak usah ditanya saudara-saudara masih ada, gak usah, saudara-saudaranya nggak usah ditanya. Kenapa? Dengan adanya anak laki-laki udah terhalang itu semua, ya. Tapi kalau yang repot itu seorang meninggal, 1 orang anak perempuan, nggak ditanya kira-kira ada saudaranya nggak, saudara si mayit, ya kan? Atau ada pamannya atau tidak, kan begitu. Ini penting sekali itu. Kenapa? Untuk asobah itu, ya, untuk asobah nanti. Karena kalau ada sisa, karena kan kalau anak perempuan nggak mungkin ngambil sisa. Berbeda dengan anak laki-laki. Kalau anak laki-laki ngambil semuanya, sisakan begitu. Jadi kalau anak perempuan harus detail nanyanya begitu, ya. Itu ikhwan, ya. Paham ya? Kalau misalkan Muhammad masih ada, Khalidnya punya anak 3 perempuan semua. Nah, Muhammad kan belum meninggal, Khalidnya udah meninggal. Nah, nanti pas Muhammad meninggal dapat atau tidak? Muhammad meninggal. Enggak, pas maksudnya ke cucu kan. Muhammad sama Khalid punya anak 3. Ya. Nah, Muhammadnya itu belum meninggal. Nah, Khalidnya yang udah meninggalkan 3 anak. Nanti pas Muhammad meninggal tuh cucunya, maksudnya ke cucunya dapat nggak ke anaknya Khalid itu? Dilihat kalau misalkan Muhammad itu ada nggak anak-anaknya nih, ya. Kalau misalkan anak Muhammad Khalidah, ya kan, anak Muhammad Khalidah, berarti dapat cucunya ke bawah, nanti dapat, ya. Kalau anaknya Khalid. Tapi kalau misalkan Muhammad itu punya anak laki-laki lagi yang lain, ada misalkan Hamid namanya, maka udah nggak bisa cucunya dapat. Jadi mana dilihat dulu Pak, ketika sebelum kita menghitung itu, apakah masih ada jadi urutannya gimana ya? Dalam ilmu Quran itu ada namanya darajat atau jihad, ya. Darajat itu siapa yang paling dekat dengan si mayit itu lebih didahulukan, ya kan? Sebelum cucu kita lihat dulu anak-anaknya ada nggak, ya kan? Ya, kalau ada anak laki masih ada, berarti berhak mereka, ya kan? Khalid misalkan sekarang meninggal, ya kan? Punya anak, ya kan? Kemudian ternyata Khalid itu punya saudara juga Umar misalkan, ya udah berarti Umar dapat. Kalau misalkan Muhammad, karena Muhammad kan masih punya Mahmud, ya udah nggak mungkin dapat anak Khalid itu karena masih ada Mahmud soalnya, kan begitu, ya. Jadi dilihat semuanya dilihat dulu begitu, anaknya ada berapa dihitung semuanya. Jadi jangan patokan kita Khalid dan Khalidah, padahal Mahmud itu termasuk anak Muhammad juga, kan begitu Pak, ya. Jadi
intinya dilihat dulu ya mana yang lebih dekat dengan si mayit itu yang harus didahulukan ya, baru ke bawah terus ke bawah terus ke bawah seperti itu ya. Nah, ada lagi silakan. Nah, Berkaitan dengan asobah, misalkan ada suami istri punya anak 5, anaknya perempuan semua. Suaminya meninggal, orang tuanya udah nggak ada ya. Nah, saudara si mayit itu ada 2 laki-laki, 3 perempuan. Yang dapat itu laki-laki yang 2-nya saja atau semuanya? Semuanya dapat. Jadi sisanya itu untuk saudara-saudaranya itu sisanya. Jadi 2/3 untuk anak perempuannya, ya kan anak perempuan semua kan? 5 anak perempuan semua kan? Itu 2/3. Sisanya yang untuk tadi nanti saudara laki-laki dan saudari perempuan. Lidzakari mislu hadzal unsayain juga nanti ya. Dihitungnya berapa pembagiannya? Dibagi dulu, dihitung dulu itu berapa jatah masing-masingnya ya. Kalau sudah dapat hitungannya ya, udah bisa gampang dibagi itu. Ya gampang sekali. Ya, insyaallah. Itu ya. Jadi mereka asabah itu adalah saudara laki-laki ya, asabah itu saudara laki-laki. Dengan ada saudari perempuan sebenarnya itu ashabul furud, tapi karena adanya muasib, ya muasib itu saudara laki-laki ya kan, maka dia jadi asabah ya kan. Jadi asabah namanya, asabah ma'al ghair gitu. Asabah bil ghair, asabah bil ghair namanya. Ya asabah bil ghair namanya. Ya, itu nantilah kalau sudah ada baru kita biar lebih pahamnya ya gitu ya. Ikhwan harus dihafalkan dulu ashabul furud itu siapa aja gitu, apa syarat-syaratnya, baru kita akan ngambil ke ashabah. Kalau ashabah mah gampang lah, rata-rata ashabah itu laki-laki semua ya. Pokoknya yang namanya laki-laki, anak, paman, saudara laki-laki, ayah itu ashabah ya kan. Walaupun ayah juga dapat furud juga sih, tergantung siapa yang meninggalnya dan tergantung bagaimana keadaannya begitu ya. Seperti nanti bisalah kita tonton anak-anak tulis dulu, di-share dulu nanti siapa aja yang dapat asobah, siapa yang dapat ashabul furud, siapa setengah, siapa seperempat dan lain sebagainya. Tidak hafalkan ya. Kalau dihafal siapa dapat setengah, oh dapat 1 anak perempuan. Apa syaratnya? 1 syaratnya tidak ada muasib, itu muasib adalah iban ya kan. Dan juga tidak ada musyarik, musyarik itu adalah anak perempuan lagi yang lain. Begitu. Terus yang lainnya banyak sekali ya, ke bawah ya. Nah, ada lagi? Silakan. Berkaitan yang tadi Ustaz, yang utang kan setelah meninggal itu harus diurus dulu biayanya ya, terus wasiatnya dan utangnya. Misalkan sebuah keluarga setelah dibagikan waris, bagikan udah setelah 1 tahun ada yang nagih, ada yang nagih, itu pembayaran itu dibalikin lagi ke jatah waris, misalnya laki-laki bayar 2 bagian, perempuan bayar 1 bagian, itu gimana? Ya, itu pokoknya islah saja seperti apa, karena itu kan pasti yang harus dibayar itu apa sama walinya ya kan. Wali itu berarti anaknya ya kan. Ya ahli warisnya begitu. Jadi boleh-boleh saja, tidak mesti harus 2/3 nggak usah. Yang penting misalkan ibu saya atau misalkan bapak saya punya hutang, ya udah anak-anaknya siapa panggil, ini bapak kamu punya hutang 20 juta misalkan, gimana caranya terserah, anak-anaknya ngumpul, gimana jumlahnya berapa saja terserah. Jadi tidak mesti harus, oh saya dapat warisan 20 juta, ini 30 juta, oh kamu lebih besar, ya nggak mesti seperti juga nggak apa-apa kalau sudah dibagikan, nggak apa-apa. Ya. Dikembalikan ke pembagian awal. Ya, nggak usah, karena sulit kalau gitu mah, ya. Tapi boleh juga sih kalau emang masih bisa, ya nggak apa-apa. Karena bisa jadi kalau uang sudah dibagikan tuh habis biasanya, ya kan. Kalau uang sudah habis bagaimana? Saya berkali 30 juta, nggak punya duit sekarang nih, ada 1 juta gimana? Ya udah, ngumpul aja anak-anaknya, gimana caranya 20 juta ini harus selesai kan gitu. Udah misalkan patungan ini 500 juta, ini 500 ribu, ini 1 juta, ini misalkan orang kaya, udahlah dari saya aja 15 juta sama kalian, nggak apa-apa ya. Tapi kalau masih bisa seperti itu, ya bagus, alhamdulillah kalau masih bisa. Karena biasanya orang mempersegerakan warisan itu kenapa? Karena butuh biasanya. Karena uang sudah butuh, habis uang sekarang tinggal 1 juta, gimana ngembalikinnya? Ribet ya, seperti jadi intinya islah saja antara ahli warisnya, islah ngumpul seperti apa, gimana caranya ini 20 juta harus bisa kita tunaikan seperti itu. Ya Allah Ta'ala, ya seperti itu. Tapi kalau bisa dari awal itu bagus. Ya kalau masih ada uang itu, kalau nggak ada ya kembali kepada islah saja antara ahli warisnya tadi. Ya. Ada lagi? Ya. Kalau misalnya nanti anak yang baru lahir dapat warisan misalnya dari ayahnya udah meninggal, kan belum bisa mengelola uang gitu. Yeah. Jadi pertama dikelola sama siapa, terus yang kedua kayak biaya lahiran, terus beli susu, beli popok, boleh nggak si pengelola tersebut menggunakan hak si anak tersebut tanpa pengetahuan si anak itu karena masih kecil gitu. Ya, untuk anak yang masih kecil itu kan masih dalam surat An-Nisa juga disebutkan ya, sama yang bertanggung jawab, misalkan sama kakak-kakaknya atau sama siapa saja yang
sekiranya masih saudaranya, ya, ataupun kalaupun tidak ada saudaranya, ya mungkin sama siapa yang walinya lah, siapa gitu, walinya yang mengelola uang tersebut. Sedangkan untuk biaya penyusuan dan sebagainya, ataupun biaya persalinan, atau untuk membeli susu atau membeli pakaian dan sebagainya, boleh digunakan dari harta warisannya itu, ya, tidak mengapa. Makanya dalam surat ini, masih dalam surat An-Nisa, harus dibedakan. Kalau misalkan kita mengelola uang anak yatim, ya kan, jangan sampai uang yang kita kelola untuk anak yatim itu disatukan dengan uang yang punya kita pribadi. Kenapa? Kalau sudah tersatu, sudah menyatu, itu bingung kita memisahkannya. Tapi kalau ini uang punya anak paman saya atau anak saudara saya, si fulan yang yatim misalkan, tinggal dari orang tuanya ada 500 juta. Udah berjuta, si fulan ini kan masih kecil nih, perlu misalkan membeli pakaian, misalkan ya dari sini 500 juta ini. Ditulis sama kita 50.000 untuk membeli celana, atau 50.000 membeli popok. Ditulis sama kita. Ya, jadi ketika udah besar, ini lihat kan, kamu sekian tahun bapak kamu memberikan warisan 500 juta, dibeli ini, tinggal sekitar 100 juta. Apa seperti itu? Ya, nggak apa-apa. Itu masih dalam surat An-Nisa. Kalau antum sekalian membaca An-Nisa, ini disebutkan di situ. Ya, bagaimana cara mengelolanya? Ya, cara mengelola anak yatim, harta anak yatim seperti itu. Intinya jangan sampai tercampur dengan harta kita. Ya, seperti itu. Ya boleh-boleh saja, ya kan, diambil dari harta warisannya untuk membeli yang lainnya, untuk keperluan dia, ya, bukan untuk keperluan pribadi. Jangan sampai beli popok 50.000, aduh jasa nih 40.000, ya, misalkan ojek, boleh saja kita ngambil, boleh, tapi secukupnya. Tapi jangan sampai fahish, ya, fahish itu keji, ya. Misalkan popok 50.000, masa ongkos ojeknya 40.000 misalkan, udah. Boleh tuh bensin 5.000 atau 10.000, mungkin itu boleh saja, ya. Seperti itu, ya. Allah Ta'ala, ya. Masih dalam surat An-Nisa, silakan dibaca tafsirnya, ada ya di dalam surat An-Nisa, ya. Lagi Pak, ya silakan. Mengenai wasiat ini, ada kriterianya usia? Usia nggak ada, nggak ada usia. Jadi dari muda udah berwasiat bisa? Boleh. Jadi yang namanya wasiat itu pas sebelum meninggal, ya. Jadi jangan wasiat saya masih sehat berwasiat pada, ini salah. Jadi yang namanya wasiat itu sebelum meninggal, ya. Berbeda kalau yang masih sehat itu biasanya hibah nanti masuknya, ya. Kalau kita masih segar nih, masih kuat, masih sehat, masya Allah, punya harta banyak, paling akhi saya punya mobil 5 nih, antum aja 1, hibah, nggak apa-apa, ya. Nah sedangkan kalau hibah mah itu tidak mesti harus 2/3, 1/4, nggak mesti. Yang namanya hibah itu pemberian sukarela, ya kan. Kita punya harta, silahkan berapa saja diberikannya, terserah, ya. Mau lebih dari 1/3, mau semua harta juga silahkan saja kalau namanya hibah itu, ya. Jadi hibah itu tidak ada tidak ada kriterianya harus 1/3 seperti itu, tidak ada, ya. Dan kalau namanya wasiat tadi sebelum meninggal, ya, kita misalkan sudah sakit parah, misalkan sudah kan suka ada tanda-tanda ya orang yang sudah mau meninggal itu udah nggak kuat jalan, sudah berbicara pun sulit dan sebagaimana. Setelah itulah intinya kalau orang yang sekarat itu kan wasiat untuk teman saya yang satu kajian, misalkan kasihan dia miskin, kasih ya harta dari bapaknya 1/6 aja lah, misalkan kata anaknya, insya Allah, ya kan, udah meninggal tunaikan langsung wasiat 1/6 dari semuanya. Tadi udah sebutkannya, jadi menurut tajhid dulu semuanya, baru dain, setelah dain baru wasiat, ya. Jadi jangan langsung wasiat, jangan langsung wasiat, karena 1/6 itu dari mana? Dari sisanya nanti. Jadi kalau hartanya 1 miliar, jangan dari 1 miliar 1/6 itu jangan. Tapi dari 1 miliar kan dipakai untuk pengurusan jenazah dulu, dipakai untuk dain dulu. Nah, dari 1 miliar ini ada 500 juta. Nah, maka 500 juta ini berarti ambil 1/6-nya dari 500 juta, bukan dari 1 miliar, bukan. Ya, seperti itu. Jadi jangan sampai salah, misalkan 1 miliar peninggalannya, berarti wasiatnya 1/6 dari 1 miliar, salah. Tapi dari apa? Dari 500 juta itu. Setelah diberikan ini, berikan itu seterusnya, ya. Itu, ya. Allah Ta'ala. Ada lagi? Silakan. Ya, silakan. Kalau satu keluarga nih ada anaknya 7, sebelum orang tuanya ini masih ada, tapi ke-7 anak ini 6-nya yang perempuan itu 1 yang bungsu. Semua laki-laki sepakat dihibahkan semua ke anak bungsu itu. Boleh? Nggak apa-apa, boleh. Ya, itu kan sudah kembali ke ahli waris, ridho berarti ahli warisnya, ya. Kalau ridho ahli warisnya udah nggak ada apa-apa. Karena yang jadi masalah itu sengketa. Kalau satu ahli waris tidak ridho, nah ini jadi sengketa nanti. Tapi kalau semuanya ridho, udahlah, misalkan harta si bapak misalkan karena yang 6 itu sudah kaya atau yang 5 itu sudah kaya, 1 si bungsu ini masih ya tanda petik belum punya kerja tetap lah. Semuanya dikasihkannya silakan, nggak apa-apa, boleh-boleh saja. Ya, nggak apa-apa, yang penting ya nggak apa-apa, dihibahkan boleh, tidak mengapa. Ya, dihibahkan dalam itu boleh, karena yang namanya hibah itu tidak mesti harus melihat untuk laki-laki sekian,
misalkan 2 kali lipat dari jatah perempuan, tidak seperti warisan kalau hibah itu. Yang namanya hibah kan saya punya harta, terserah saya ada mau ngasih berapa kan begitu, ngasih ke ini misalkan 500 juta, terus ini ngasih 1 juta, ya nggak apa-apa kan begitu, tidak mesti harus sama kan gitu ya, seperti itu. Allah. Nah Pak silakan. Kalau misalkan kan ada yang mengatakan bahwa harta yang paling manfaat itu yang kita sedekahkan kan. Nah kalau misalkan yang meninggal itu meninggalkan harta, apakah itu bisa dianggap sedekah juga gitu? Sedekah seperti apa ya? Maksudnya kan yang meninggal itu meninggalkan harta banyak gitu. Iya. Terus dikasih ke anak-anaknya, apakah itu dianggap sedekah juga? Termasuk sedekah apa bukan? Oh, sedekah untuk anak-anaknya seperti itu. Harta waris. Apakah harta yang diwariskan bernilai sedekah? Oh, sedekah. Kalau warisan itu bukan sedekah, kan warisan. Tapi sedekah itu apa yang kita nafkahkan, ya kan? Karena yang namanya sedekah itu untuk orang yang hidup, ya kan? Kalau yang mati mah nggak bisa bersedekah, ya kan? Makanya ada dalam ayat ingin hidup lagi, ya, supaya dia bisa bersedekah dan sebagainya begitu. Karena kalau orang yang hidup itu baru bisa bersedekah. Kalau udah meninggal bukan sedekah lagi namanya. Jadi sedekah itu kalau bagi orang yang hidup, ya. Saya hidup ngasih uang, sedekah buat antum. Saya meninggal, bisa ngasih uang? Nggak bisa, ya kan? Kecuali kalau ahli warisnya ini sedekahkan atas nama bapak saya, baru seperti itu boleh. Ya seperti itu. Tapi tidak mesti wajib juga, ya kan? Kalau ini kan udah jadi harta warisan, jadi harta warisan mah terserah anak-anaknya mau disedekahkan silahkan. Misalkan anaknya ada 2, misalkan hartanya banyak 5 miliar misalkan, udahlah buat saya 1 miliar, buat yang lain 1 miliar, 3 miliar buat bangun masjid sedekah misalkan, ya silakan atas nama bapak saya. Misalkan Bapak Muhammad, misalkan, udah nggak apa-apa boleh. Ya. Jadi yang mensedekahkannya bukan Muhammad karena Muhammad udah meninggal sekarang, ya, tapi ini ya itu bisa jadi berwasiat ke bapaknya, tolong nak ya kalau bapak meninggal misalkan sedekahkanlah sebagian sisa bapak misalkan, sisanya silakan anak ambil, ya kan, sisanya mungkin sedekahkan untuk masjid atau untuk apa dan seterusnya, mungkin boleh, tidak mengapa, bisa dianggap sedekah. Cuman yang menyedekahkannya bukan mayit ya, karena mayit sudah meninggal, paling jadi nanti wasiat, wasiat itu bersedekah paling seperti itu ya. Karena yang dianggap sedekah itu dari orang yang hidup ke orang yang hidup begitu, ya itu namanya sedekah. Ya kan kalau orang meninggal nggak mungkin bisa bersedekah kan demikian seperti itu. Allah Ta'ala ya. Ada lagi? Ya silakan. Kalau misalnya si bapaknya meninggal tapi belum naik haji, apakah itu termasuk hutang kepada Allah yang mesti ditunaikan? Ya? Kalau sudah wajib haji mah wajib. Tapi kalau belum wajib haji, misalkan ada seorang bapak miskin belum naik haji, itu mah bukan hutang kepada Allah karena memang belum wajib. Ya kan? Yang namanya hutang wajib kepada Allah itu kalau haji, kalau dia sudah mampu, man istata'a ilaihi sabila kan. Kalau dia miskin mau naik haji, siapa yang nggak mau kan? Tapi miskin ya tidak, itu berarti bukan termasuk hutang kepada Allah, bukan, karena dia tidak mampu. Ya, berbeda dengan kafarat atau misalkan dia saum, ya kan, saum dia batal, ya sakit atau karena apa, itu baru hutang kepada Allah. Sedangkan kalau wajib, kalau haji, kalau dia sudah mampu, yang udah memasuki hukum wajib haji, ya itu baru harus ditunaikan. Berarti ketika si orang tua si bapak yang itu udah orang kaya misalnya, terus meninggal, sedangkan masih punya uang yang cukup lah untuk biaya, berarti si anak-anaknya harus menghajikan, ya atas nama orang tuanya, karena si bapak tersebut sudah wajib haji. Ya, bisa jadi orang misalkan masya Allah ya sudah penghasilannya luar biasa 5 miliar per bulan misalkan, wah ini kan wajib haji ya kan, masya Allah. Kemudian qadarul karena sakit, ya kan, terhalang dia tidak bisa haji, meninggal, wajib anak-anaknya menghajikan itu, ya menghaji karena sudah wajib haji dia. Sedangkan kalau orang miskin, misalkan miskin belum bisa haji, ada keinginan haji ya pasti mau, tapi itu berarti bukan termasuk hutang kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bukan. Ya. Nah, ada lagi? Ya, ya. Masalah pembagian waktu pembagian, kan si ayah udah meninggal. Nah, kan ibunya punya anak juga. Maksudnya waktunya yang baik itu kapan gitu pembagiannya? Apakah sehari setelah meninggal? Sedangkan ibunya juga ibu masih ada gitu. Sebenarnya memang untuk warisan itu lebih cepat lebih baik sih sebenarnya mah, bener ya, warisan itu memang lebih cepat lebih, karena kenapa? Khawatirnya kalau dinanti ya nanti maksudnya ke masalah munasahot tadi ya, belum dibagikan nih harta warisannya, ada yang meninggal salah satu ahli warisnya misalkan, itu jadi munasahot nanti namanya, ada masalah munasahot. Lebih baiknya bagusnya mah setelah meninggal setelah semuanya selesai diberikan warisan itu lebih bagus ya. Tapi kalaupun tidak ya kan minimal dibagi saja dulu, kita tuh ini jatah kita tuh segini ya kan. Yang mau disimpan dulu silakan, atau mau diambil silakan, kan begitu ya, silakan. Jadi bagusnya memang tidak mesti menunggu 1 hari, kalau memang semuanya sudah selesai ya boleh-boleh saja
Tapi kan biasanya juga kadang kagok ya, aduh masa baru meninggal kemarin harus ribu harta kan gitu. Ya nggak apa-apa ditangguhkan 1 minggu misalkan atau 1 bulan silakan. Jadi tidak ada batasan harus 1 hari, 1 minggu, 1 bulan, tidak ada batasan. Tapi memang kata para ulama warisan itu lebih baik, lebih cepat lebih baik begitu. Ya lebih cepat lebih baik. Kenapa khawatirnya kalau nanti tahun depan kan yang namanya umurnya kan tidak tahu, bisa jadi bulan depan meninggal salah satu ahli warisnya, kan bingung repot kita, ya kan? Repot gitu nanti masalah munasakhat. Itu namanya masalah munasakhat. Atau bisa jadi hartanya hilang misalkan seperti apa, kan begitu khawatirnya. Ya dikhawatir. Jadi makanya kata para ulama kalau sudah selesai pembagian semuanya lebih ya bagikan saja nggak apa-apa. Ya bagikan saja nggak apa-apa. Apalagi kalau khawatir ada satu ahli warisnya yang membutuhkan uang, ya, bisa jadi. Ya kan? Makanya tadi kan hamal, ya kan? Hamal itu kenapa boleh dibagikan langsung, padahal harus nunggu kehamilan itu kan lama, ya kan? Kapan gitu si anak tersebut lahir begitu. Makanya saya perlu uang hari ini, misalkan bapaknya meninggal, misalkan, ya udah bagikan aja nggak apa-apa ya. Dan hamal itu berapa? Ada hitungan khusus ya, untuk yang hamal itu seperti apa hitungan warisannya. Ya itu. Ya bagusnya mah secepatnya aja Pak. Jadi tidak ada batasan sehari atau sebulan, tidak ada batasannya. Ya, bagusnya mah secepatnya. Ya bagusnya lebih baik seperti itu. Khawatirnya ya tadi ya hartanya hilang ataupun ada ahli waris yang salah satunya meninggal, kan begitu khawatirnya. Allah Ta'ala. Ya. Tuh, ada lagi? Udah selesai? Malah? Yang tadi yang pertanyaan Kang Uud, ya. Yang mengenai hibah. Tadi kan orang tuanya masih hidup kan? Lalu bilangnya apa? Ya, anak-anaknya semua sepakat. Yang laki-lakinya sepakat dihibahkan semua kepada si bungsu. Apa tuh yang dihibahkan? Semua harta warisan dihibahkan. Harta warisannya. Nggak apa-apa, hibah nggak apa-apa. Kalau hibah mah ya nggak apa sepakat. Sebenarnya walaupun tanpa sepakat anaknya juga namanya hibah mah nggak apa-apa sebenarnya mah. Karena ini bukan warisan. Berbeda dengan kalau meninggal bapaknya, udahlah harta si bapak saya mah ridho, semua waris saya ridho ke si bungsu, ya nggak apa-apa. Yang namanya hibah kan cuma bapaknya kan gitu. Saya sebagai bapak buat si bungsu ya terserah kan begitu ya. Kata si bapak, udah kamu mah berlima udah kepada kaya, si bungsu kasihan. Nih saya kasih 1 miliar nggak apa-apa ya. Karena yang punya uang kan si bapak ya kan. Jadi walaupun anak-anak tidak ridho ya nggak apa-apa. Ya, memang kalaupun ini kan mungkin dari segi keadilan ya, dari segi adil anak-anak kan, tapi dari segi syariat tidak ada 2/3 atau 1/6 untuk hibah tuh nggak ada sebenarnya untuk hibah mah. Kalau Ya. saya pernah dengar gini Ustaz, kalau hadiah katanya boleh ke siapa saja saya memberikan hadiah, tapi hadiah pun harus ada perbedaan dengan yang lain. Misalkan diberikan kepada si bungsu karena bungsu mah karunya perempuan ini perempuan yang laki-lakinya semuanya laki-laki. Itu boleh ada perbedaan. Atau si laki-laki semuanya laki-laki, yang bungsu dikasih hadiah. Kenapa? Dia hafal Quran. So kalau mau hadiah dari bapak mah harus hafal Quran dulu. Ini boleh ya. Tapi kalau yang namanya hibah katanya, hibah itu harus rata. Hibah itu harus sama. Beberapa dalilnya katanya ketika seseorang para sahabat memberikan budak kepada anaknya, lalu bertanya kepada Rasulullah, saya memberikan budak kepada anak saya yang terakhir. Terus ditanya oleh Rasulullah, kamu berikan nggak kepada yang lain? Tidak, berikan semua atau kembalikan lagi yang kamu berikan. Nah itu bagaimana tuh kata antara perbedaan antara hadiah dan hibah, apa betul seperti itu? Kata para ulama yang namanya hibah ataupun hadiah itu memang kan pertama kembalikan dulu kepada si pemilik ya, pemilik harta itu ya kan. Ya, atau mungkin nanti anak cari lagi ya Pak Ola, ya setahu anak itu yang namanya hibah itu ya bahwasanya pertama harta itu milik siapa? Harta saya kan. Saya menghibahkan ini mobil, ya kan? Ke siapa? Anak saya atau ke siapa? Ya silahkan, ya kan? Berarti dari segi keadilan, ya kan? Memang dari segi keadilan. Tapi kalau semuanya adil, dalam artian semuanya ridho, nggak apa-apa. Jadi mungkin tadi kata hadis Rasulullah SAW supaya diambil lagi. Kenapa? Khawatirnya ada kecemburuan sosial. Mungkin khawatirnya ada kecemburuan sosial. Dan ini mungkin karena ke ahli waris, ya kan? Ini ke ahli waris. Jadi pertama mungkin kita harus bedakan antara hibah ke ahli waris dengan hibah ke orang lain, ya. Karena kalau hibah ke orang lain itu memang tidak ada batasan ya, tidak ada batasan apakah harus ngasihnya sekian. Tapi kalau untuk ke ahli waris, ya, memang pertama tidak ada batasan seperti warisannya sepertiga, setengah dan seterusnya. Kemudian hadis tadi bahwasanya Rasulullah SAW untuk ngambil kembali kalau ada kecemburuan sosial ya. Kalau tidak ada kecemburuan sosial ya tidak mengapa ya kan. Sedangkan kalau hadiah itu memang diberikan dengan cuma-cuma ya kan. Kalau namanya hadiah kan seseorang memiliki
sesuatu, ya misalkan saya lebih hartanya, dan buat kamu aja kan cuma-cuma, itu namanya hadiah, ya kan hadiah. Karena kalau hibah itu bisa jadi ya hibah itu saya mungkin mobil atau uang berlebih, ya kan belikan rumah nih, ya buat aku saya hibahkan, saya kasih begitu ya. Saya kasih kepada Anda, kan Anda perlu rumah, nih saya kasih kan seperti itu kan. Si bungsu belum punya rumah, saya kasih, saya hibahkan, ya. Saya berikan. Dan memang untuk hibah itu salah satu syaratnya kalau udah dihibahkan maka tidak boleh dikembalikan kembali. Ya misalkan saya hibahkannya sementara ya 1 tahun aja, misalkan tahun depan kembalikan lagi, ini bukan hibah. Gak boleh. Jadi kalau hibah tuh ini buat aku, jadi harus abadan, harus seterusnya gitu. Jadi jangan sementara, ya kan hibah itu. Jadi gak boleh kan kalau kita sudah memberi kemudian diambil kembali. Ya maksudnya dalam hadis yang lain pun ada, kalau kita memberi orang lain diambil kembali seperti orang meminum muntahnya, kan begitu. Memberi orang enggak jadi sini, saya kan ini nggak boleh. Tapi Allah Ta'ala alam, ya mungkin nanti anak cari kembali Pak Olah yang Allah Ta'ala alam. Tapi intinya yang namanya hibah itu tergantung pemberian dia ya, karena yang punya harta itu siapa, ya kan. Mau ngasih berapapun, misalkan ini ngasih mobil, ini ngasih rumah, ini ngasih ini, itu kembali kepada pemilik harta itu sendiri. Ya, karena yang namanya memiliki harta, ya saya terserah saya dong, harta saya kan begitu, ya kan. Yang namanya hibah itu seperti itu, ya. Mungkin nanti anak akan cross check kembali ya, walau khawatirnya anak juga keliru dalam memahaminya seperti apa. Mungkin karena sependek pengetahuan anak itu hibah itu seperti itu. Jadi kembali kepada siapa? Kepada pemilik harta itu sendiri. Berapapun ngasihnya, ya tidak ada batasan, tidak ada harus sama rata begitu. Harus sama rata antara satu dengan yang lainnya, tidak mesti ada sama rata seperti itu. Jadi tidak namanya hukum tafdil, tapi itu melebihkan ini dan berkurang ini harus sama, tidak mesti. Yang hibah itu tidak mesti seperti itu. Karena yang namanya hibah kan sama dengan hadiah. Hibah itu sebenarnya hampir sama dengan hadiah, ya kan dihibahkan itu berarti dihadiah. Ya, wahabah itu benar hada, ya wahabah itu memberikan, dengan memberikan hadiah sama sebenarnya. Jadi tidak mesti harus sama rata. Ya, berbeda dengan mungkin kalau ada berbeda iming-iming tersendiri. Ya, misalkan siapa yang hafal 30 juz misalkan. Ternyata yang satu hafal 30 juz, yang satu cuma setengahnya 15 juz, yang satu 1 juz. Nah, ini kan perlombaan nanti masuknya. Ya kan? Misalnya 30 juz dikasih 30 juta, 15 juz 30 juta juga, ini kan ini beda. Itu hadiah seperti itu ya. Ini hadiah 30 juz 30 juta, 15 juz 1 juz 1 juta kan begitu. Ya, itu namanya hadiah ya, karena hadiah itu berarti ada ukurannya. Kalau hadiah mah, kalau hibah mah enggak ada ukurannya. Ya, kalau hibah mah enggak ada ukurannya seperti itu. Ya enggak ada. Ukurannya kalau hibah saya punya duit berlebih, ya udah buat kamu rumah nih, buat kamu ya udah mobil aja, buat kamu motor, kan seperti itu ya. Tapi Allah Ta'ala, ya Allah Ta'ala alam. Nanti anak akan cross check kembali ya, pola apakah ada perbedaan antara hibah dengan hadiah atau yang lain sebagainya. Ya. Nah, ada lagi? Kan, silakan. Ya. Contohnya misalkan ada lahan waris nih, lahan waris, tapi si lahan waris itu belum dibagikan ke ahli waris. Nah, sama salah satu ahli waris dikelola dengan modalnya dia sendiri dan menghasilkan, ada hasilnya lah gitu istilahnya, ada hasil dari pengelolaan itu. Apakah ahli waris yang lain mendapatkan dari keuntungan itu? Berapa orang ada lahan tanah, kemudian dikelola sama satu ahli waris. Ahli waris. Nah, dari kelolaan itu ada hasil. Ahli waris yang dapat apa? Sama yang satu aja yang ngelola. Jadi memang tanah ini kan tanah ahli waris ya, tanah ahli waris. Pertama tanah ini kan diperuntukkan untuk apa dulu, ya kan? Kalau ada kata misalkan misalkan kata ahli waris yang lain, silahkan tanah ini dikelola sama antum, misalkan semua ahli warisnya, kalau ada untungnya antum ambil ya ambil, nggak apa-apa misalkan. Ya boleh saja. Jadi seolah kita istismar tanah kosong, ya kita tanami apa gitu kita jual, ya silakan saja, kan? Tapi memang harus izin dulu, karena ini kan punya ahli waris ya, karena kan boleh nggak ya tanah ini kan tanah kita bersama, ini kan saya pakai dulu nih buat apa gitu, tanam apa dan sebagainya, atau apakah ada ijarah misalkan nyewa atau seperti apa. Tapi kalau kata ahli warisnya ya pakai aja nggak apa-apa. Nah, gitu mah kalau ada untungnya buat dia sendiri ya nggak apa-apa, ya kan. Tapi kalau misalkan ya udah silakan kita bagi hasil, misalkan ini kan tanah bersama, bagi hasil berapa hasilnya, misalkan antara 50-50 atau 40-60 bagaimana, ya silakan saja. Tapi intinya karena yang namanya tanah bersama itu berarti harus izin dulu, ya karena izin ke ahli warisnya.
Ya kan kalau kata ahli cuman bilang silakan pakai saja, berarti itu mah udah nggak usah ada kayak mudharabah begitu bagi hasil aja. Nah, kalau dapat untung ya buat dia sendiri kan begitu. Kalau dia mau berbaik hati misalkan ini kemarin saya udah panen 5 ton misalkan jagung misalkan dikasih 1 kintal misalkan ya nggak apa-apa. Kalau buat jadi kan nggak apa-apa begitu ya. Jadi intinya karena tanah bersama izin dulu aja izin. Karena khawatirnya suka ada wah si bulan enak banget ya misalkan itu kan tanah kita bersama. Khawatirnya ada sesuatu yang apa ya sengketa lagi nantinya kan begitu kecemburuan sosial ini. Jadi lebih baiknya disampaikan dulu ya sampai bagusnya seperti itu demikian. Ya, walaupun boleh-boleh saja ya kan memakai apa namanya tanah ya, yang tadi kan sama tadi kan yang tadi tanah bapaknya sekarang tanah bersama. Nah, ini beda lagi ya makanya ini beda lagi hukumnya nanti. Lebih baik izin dulu ya izin dulu lebih baiknya ya. Allah Ta'ala ya. Allah Ta'ala.